Makanya tadi dibilang wajah segar dan glowing dan segala macam itu biasanya kan faktor mindset juga penting. Gitu. Tapi tetap nanti ada apa namanya bagaimana cara kita merawat dan sebagainya nanti akan kita bahas. Tapi mindsetnya harus bagus, positif mindset. Gitu. Nah, ini adalah inti dari apa yang kita sampaikan. Tapi untuk lebih jelasnya, mari silahkan saya langsung saja untuk Mas Dokter ya, Mas Dokter kali ini masih muda juga, untuk silahkan menyampaikan apa yang rahasia-rahasia bagaimana untuk menjaga kulit tetap sehat, bersinar, menawan. Kalau bahasa kekiniannya adalah glowing and glowing. Monggo silahkan Mas Dokter. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya dengan Jody Wisnu senang sekali bersama dengan Mbak Asri. Kok jadi saya yang jadi pimpin? Jadi saya jadi MC-nya nih begini. Oke, dari Cafe Tendik IKM HPM lantai 2. Oke. Nah, saya dapat diminta waktu awalnya diminta oleh Mbak Sari dan juga saya pikir hal-hal ini juga penting untuk bisa kita sampaikan. Sebetulnya bukan hanya untuk wanita, tapi laki-laki jelas juga penting. Atau laki-laki bapak-bapak yang punya pasangan gitu kan ya. Jadi karena kalau istrinya nanti dijelasin di sini nih tanpa menguras kantong. Jadi kalau nanti istrinya rewel mau nguras kantong, bapaknya bisa lapor. Kata dokter Jody nggak gitu kok, gitu kan. Nah, mari kita buktikan bersama di sini untuk kita bahas apa namanya? Kita sharing aja. Kita sharing hari ini. Ya. Kita pakai apa nih? Pakai presentasi. Oke. Di Zoom. Oh iya, ada yang di Zoom juga. Ada berapa di Zoom? 15? 18. Ya, 18 rekan-rekan yang bergabung hari ini bersama dengan kami semua di sini di Cafe HPM di lantai 2, Gedung IKM FKKMK UGM. Selamat siang buat teman-teman yang mengikuti lewat Zoom. Ada lebih kurang 18 orang dan mungkin akan bertambah juga ada Mbak Dewi kayaknya dari Bangladesh itu beliau di sana. Terus kemudian yang lain dari teman-teman semua. Kalau mau open kamera feel free ya, nanti kita bisa sambil ngobrol. Kalau ada pertanyaan yang mau lewat kolom chat langsung aja diketik. Nanti mungkin saya bisa berhenti sebentar untuk membahas kolom chatnya itu nanti karena pasti ada pertanyaan kecil yang mungkin nanti bisa kita klarifikasi di sini. Nah, materi hari ini sebetulnya ya memang untuk glowing, untuk bersinar ya, tetapi titik besar kita kali ini adalah pencegahan supaya kita meminimalisir penuaan. Kita tidak bisa menutupi kemungkinan bahwa teman-teman sekalian penuaan itu dimulai dari more or less dalam penelitian umur 24 tahun. Jadi di umur 24 tahun itu sebetulnya kulit kita itu sudah aging itu sudah dimulai di umur 24 tahun sebetulnya. Makanya kadang-kadang orang bilang nggak usah lah pakai krim-krim begitu, umur kita masih muda, entar dulu. Ya ini kalau udah 24 mulai berasa. Belum lagi lapisan ozon kita ini kan bermasalah, ozon kita bolong sebetulnya. Pandemi ini sebetulnya blessing in disguise-nya itu adalah kita coba siapa yang berapa kali kita melihat postingan orang tentang kota Jakarta saat pandemi. Langitnya jadi biru, jadi bagus, jadi bersih. Seolah-olah itu adalah detoksifikasi alam. Karena kita ini memang sebetulnya manusia itu secara tidak langsung kita mau ngambil alam dan sebagainya dengan industri-industri yang berlebihan. Kadang-kadang kita melupakan alamnya diambil, tidak direvitalisasi. Tebang di sini tidak ditanam kembali dan sebagainya. Nah, kembali lagi dengan kondisi konteks kita hari ini. Penuaan pada kulit itu biasanya di umur 24 tahun. Penuaan sesuatu yang tidak bisa kita cegah. Supaya tidak menua. Karena kulit kita berjalan kondisi kulit kita ini juga pasti akan progresif ya, kita kena angin, kena AC, kena matahari dan segala macam pasti bisa mengalami ke arah penuaan. Akan tetapi bagaimana dengan kita mencegah penuaan dini? Nah, sebenarnya penuaan dini sih supaya nggak cepet-cepet tua-tua amat gitu kan. Ya tua boleh, tapi jangan terlalu cepat. Apa yang kita harus lakukan? Konsumsi, makan, perawatan dan sebagainya. Hal-hal kayak gini sebenarnya kita banyak dapat waktu pas zaman kita sekolah SD, SMP, SMA zaman dulu. Tapi saya pikir ya ini bisa kita refresh lah sambil meluruskan kalau ternyata di tempat kita tuh ada pola pikir yang coba kita lurusin nih, jangan-jangan kita yang mungkin keliru dalam hal menerapkan itu. Coba tolong di slide berikutnya. Oke, pola konsumsi. Oke, slide berikutnya aja. Nah, teman-teman sekalian, kenapa saya menghubungkan dengan kondisi di pandemi COVID-19, antioksidan dan sebagainya. Kondisi di COVID-19 ini adalah momentum saat kita untuk bisa merefleksikan diri kita sendiri, gitu kan. Ada WFH,
keluarga semuanya akhirnya kumpul di rumah yang tadinya jarang kumpul. Mbak Yuni kalau pulang malam gitu kan sebelum beli soto buat anaknya sekarang bisa kumpul sebentar di rumah pada saat kondisi pandemi. Tapi ada beberapa hal juga dalam kondisi pandemi itu kita punya masalah juga di kulit nih. Orang yang berjerawat menggunakan masker, ya jerawatnya makin parah. Dok, makin beruntusan. Belum lagi di atas area kumis dan di bagian dagu nih kayaknya komedonya makin banyak. Kulit saya makin jerawat bisa. Ada juga yang kulitnya sensitif, kulit saya kayak berasa kasar, Dok. Mungkin nggak cuma yang wanita, yang laki-laki pun juga sama, mau pakai masker setiap saat gitu kan. Nah, sehingga problem kulit itu bisa terjadi dalam kondisi lagi pandemi COVID-19 ini. Jelas prosedur tetap harus ditegakkan, masker tetap harus dipakai karena kita memang sedang menghadapi kondisi pandemi yang harapannya akan membaik dalam waktu dekat lah, kita aminkan buat itu. Nah, di bagian bawah ada tulisan tuh antioksidan. Kenapa kita pakai antioksidan? Nah, nanti kita akan bahas nih problem kulit dan kemudian kenapa kita membutuhkan antioksidan gitu kan. Oke, di slide yang berikutnya. Nah, slide berikutnya ini kayaknya kita akan ngebahas. Nah, ini dia. Ini ada beberapa tulisan. Kalau dalam kondisi WHO di WHO menginfokan bahwa penggunaan masker itu sudah jelas sesuatu yang sangat diharuskan untuk kondisi pandemi. Jadi kulitnya bisa berasa kasar, kemudian kulit kita juga kadang-kadang bisa berasa kering, area pipi dan dagu rasa nggak nyaman gitu kan. Terus ada yang bilang beruntusan. Masalah yang terjadi pada saat dalam kondisi kita pakai masker gitu kan. Dulu zaman kondisi sebelum pandemi saya selalu bilang sama pasien saya, jangan pakai masker dong, karena kalau pakai masker biasanya jerawatnya akan banyak. Nah, tapi dengan kondisi sekarang pandemi kita sudah nggak bisa lagi karena harus menggunakan masker. Nanti mungkin kalau ada yang tanya nanti kita akan jawab, dok kalau pakai masker pakai bedak juga nggak gitu kan. Nah dan sebagainya nanti kita lanjut dulu slide berikutnya. Nah rekan-rekan sekalian, kalau sering kali dengar dok ada yang ngomong soal radikal bebas. Apa sih radikal bebas? Saya nggak mau terlalu banyak bahas tentang teori, tapi paling tidak rekan-rekan di sini, Tendik dan juga rekan-rekan yang lainnya bisa melihat di sini. Di sebelah kiri itu molekul yang stabil, di sebelah kanan molekul yang nggak stabil. Badan kita ini adalah protein berjalan. Jadi molekul ini ada di setiap area di tubuh kita, di semua bagian. Itu ada molekul yang sebelah kiri itu. Nah, yang sebelah kanan itu missing elektron. Jadi elektron itu yang bulat, ada yang bulat-bulatnya hilang, gitu loh. Itu namanya missing elektron badan kita. Faktornya apa? Banyak macam. Nanti kita akan bahas. Tapi kalau di sebelah kanan kira-kira komponennya berkurang, makin lama makin berkurang akhirnya nanti jadi masalah. Contoh, kulitnya yang bagus, kolagennya bagus, kekenyalannya bagus, lama-lama kena radikal bebas, kena asap rokok, kena angin malam dan segala macam. Akhirnya kulitnya jadi nggak kenyal lagi, dok. Jadi kering. Dulu kulit saya nggak gini, dok. Sekarang jadi begini ya karena faktor usia berlanjut gitu kan. Baik laki maupun perempuan juga sama. Ini bisa terjadi seperti ini. Dok, dulu kayaknya kulit saya ini kalau bekas jerawat hilangnya cepet. Kok sekarang kayaknya bekas jerawatnya hilangnya makin lama ya, dok ya? Nah itu, karena faktor-faktor itu tadi. Jadi proses pembentukan jaringan itu selama kita makin usianya makin bertambah, pasti akan makin ada kekurangan. Kasarnya gini, kita makin usia tambah kadang-kadang kita jadi agak lemot dikit gitu ya. Ngomong kayaknya 1 tambah 1 sama dengan 2, kalau dulu bisa langsung ini pertanyaannya belum ada aja kita langsung bisa jawab gitu loh. Sekarang kayaknya jawabannya besok gitu kan. Sama dengan pola kulit dan sebagainya dalam sel-sel juga sama. Jadi semakin bertambah usia pasti juga ada semakin yang berkurang, faktor-faktor yang berkurang. Oke, slide berikutnya. Ini teori aja. Jadi prinsipnya radikal bebas itu karena memang ada elektron yang hilang. Nah, ini yang atas. Contohnya, Bapak Ibu sekalian, mari. Kalau dilihat oksidatif stres, gitu kan. Stres oksidatif karena permasalahan ini. Stres itu bisa kita bilang sesuatu yang respon dari luar yang kita terima di tubuh. Stres itu apapun. Kita dalam pekerjaan kita seringkali ada banyak stres namanya, dan stres itu kita bilang stresor ya. Entah itu tekanan dari pimpinan, entah itu tekanan dari apa dan segala macam. Belum juga kita dengan relasi dengan teman-teman dan sebagainya itu wajar sekali terjadi. Nah, kita bisa lihat tuh kayak itu tomat kalau makin lama di luar nggak ditaruh di dalam kulkas, makin lama warnanya yang pertama berubah warnanya dulu.
Warnanya berubah, kemudian nanti dari luar dia berubah rusak sampai ke bagian dalam, kulitnya rusak dan sebagainya. Sama seperti dengan sel kita di tubuh. Normal selnya yang sebelah kiri, lama kemudian sel-selnya bisa diserang dengan udara bebas, radikal bebas gitu kan. Kemudian akhirnya sel-selnya ini rusak, kena oksidatif stres, selnya rusak. Sama seperti rumah punya pagar. Kalau pagarnya nggak ada, ya akan ada kemungkinan bahwa bisa ada pencuri masuk, bisa ada nanti apa dan segala macam yang akhirnya merusak keutuhan dari rumah itu sendiri. Nah, kalau ditanya, dok, apa sih yang mempengaruhi atau yang bisa berpengaruh memberikan oksidatif stres sehingga sel-sel kulit kita rusak nih? Banyak macam. Tuh contoh-contohnya ada 5. Gangguan tidur, tidurnya susah. Belum lagi, ini saya sudah mulai nih gangguan tidur nih. Ternyata menyelesaikan S3 itu memperparah gitu waktu tidur saya gitu Mas Arya. Jadi kadang-kadang mengganggu tidurnya. Atau saya sering keganggu karena tengah malam saya kebangun pipis. Saya itu kalau sudah tengah malam kebangun pipis, tidurnya lagi susah. Nah, sebenarnya kesalahan saya sih. Tengah malam bangun pipis itu nomor 1 Bapak Ibu, kalau malam-malam bangun pipis jangan megang handphone. Gitu kan, meskipun nanti ternyata ada dosen yang bilang message tengah malam, kagak usah dibales. Jadi karena kalau sudah pegang handphone nggak tidur, ini udah jalan. Waduh, tapi itu juga penyakit saya sih tengah malamnya. Kalau bisa itu nanti dok, kalau gitu nanti katanya kita harus minum banyak. Gimana caranya kalau tengah malam saya pipis, minumnya gimana? Nanti kita kalau ada yang tanya nanti saya akan jawab nanti. Ya sekian jam sebelum tidur jangan minum dulu, gitu kan? Nanti nutrisi buruk, yang penting kenyang. Waduh, ini kalau saya di Jakarta dulu, saya 10 tahun di Jakarta, zaman saya sekolah dulu, itu nomor 1 itu adalah kualitas makanan. Kalau di sini nih nomor 1 harganya murah dulu, ya. Nasinya banyak nggak apa-apa, yang penting murah gitu kan. Ada juga yang bilang harga saya nggak masalah, yang penting murah. Gitu. Jadi kadang-kadang nutrisi buruk. Jadi kalau kita di sini kan seringkali kan, mohon maaf, kita kan seringkali makan sayur bening. Ada bayam ya, sayur bening ada bayam gitu kan. Kalau ada bayam pasangannya ada apa di situ? Sayur bening, ada tempe. Tahu, tempe, sambal. Padahal kedelai ada penelitian yang mengatakan itu diperparah penyerapannya 2 itu. Bayam itu dengan kedelai itu memperparah penyerapan. Jadi sebetulnya nutrisinya jadi nggak dapet gitu loh, ya kan? Tapi selama ini ya saya juga salah. Kalau saya makan itu kalau nggak ada tempe belum mantap. Harus ada tempe dulu gitu. Tapi sama bayam, nah memang ada itu. Jadi zat yang terdiri dari itu sama bioflavon itu diperparah penyerapannya. Jadi kalau bisa memang bayam tidak digabungkan dengan tempe. Gitu. Jadi ya tempe, bayam kalau emang mau pakai sayur gitu kan. Cuma kan kita di sini kan ya kearifan lokal, budidaya tempe dan sebagainya. Tapi akhirnya bisa ada penyerapan yang terganggu gitu juga. Nutrisi yang kurang bagus, oksidatif stres, paparan ultraviolet, matahari. Kita kadang-kadang merasa bahwa dok, kena matahari nggak apa-apa. Kenapa kita harus takut dengan matahari dan sebagainya? Tapi ternyata paparan ultraviolet itu juga mengganggu kita, mempengaruhi oksidatif stres. Dok, kalau seandainya ultraviolet gitu di dalam ruangan perlu nggak sih pakai sunblock? Ya perlu, karena ruangan kita ini kan tidak dilengkapi dengan pelindung mataharinya itu bukan kaca Ray-Ban. Kalau bukan kaca Ray-Ban, radiasi matahari tetap bisa masuk. Itu kan, sehingga kalau nanti radiasi mataharinya masuk, dia tetap bisa mempengaruhi di kulit kita, sehingga kalau kita nggak menggunakan sunblock itu nanti akan terganggu area, entah itu nanti freckles, entah itu nanti bintik-bintik hitam dan sebagainya. Ingat, penuaan itu dimulai di umur 24 tahun pada dasarnya. Jadi kalau seandainya kapan dok kita menggunakan sunblock, ya sebisa mungkin sebelum umur 24. Ada sunblock buat anak-anak. Di klinik kami menyediakan sunblock untuk umur 6-7 tahun. Dok, kan masih anak-anak, nggak usah pakai sunblock dulu. Ntar dulu, kita ke pantai, papa mamanya pakai sunblock, anaknya dibiarin. Kan nggak mungkin. Nah, ada dosis kecil untuk anak-anak bisa penggunaan sunblock. Dok, kita nih bapak-bapak loh dok, masa suruh pakai sunblock, kileng-kileng di muka. Ntar dulu, ada sunblock yang light sekali, untuk bapak-bapak juga ada. Jadi halus sekali begitu dipakai, seret, nggak akan kelihatan kayak pakai apapun, gitu lah. Itu kelihatan bagus itu. Asap rokok, nah ini juga terpengaruh. Masih ingat Pak siapa ya? Orang yang sering kali ngomong di TV yang seneng kalau dipaduin sama Raisa, bapak-bapak yang meninggal karena kanker paru, PMKG. Pak siapa Iya ya.
jadi jubir itu ya. Jubir ya, itu kan beliau meninggalnya karena kanker paru-paru dan beliau bukan perokok. Ya, beliau bukan perokok gitu. Tapi ya itu asap rokok, karena kan mungkin beliau sering ke lapangan, di lapangan kan ketemu orang yang merokok dan sebagainya dan sebagainya. Yang terakhir adalah masalah polusi. Polusi ini kita sulit dihindari. Sebetulnya dengan penggunaan kita masker, ya kita meminimalisir polusi. Cuma yang dilindungi adalah kalau masker adalah supaya dengan pernapasan. Sementara debu yang nempel ke kulit ini kan juga bermasalah gitu kan. Nah itu nanti kita bahas kalau ada pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut masalah apa yang membuat oksidatif stres itu sehingga kayaknya kulitnya jadi gampang kering, kemudian sel-selnya rusak. Bapak Ibu sekalian, ini sel itu di badan kita adalah di luar dan di dalam. Jadi bukan cuma yang di luar aja tapi di dalam juga sama gitu. Kadang-kadang permasalahan di bagian dalam itu memberikan manifestasi ke kulit. Gitu loh. Ini ternyata, Dok, kulitnya dia tuh ringkih. Jangan-jangan di bagian jantung juga ada pembuluh darah yang ringkih. Berapa banyak kita melihat kasus orang, mohon maaf sekali, meninggal di usia muda karena pembuluh darahnya pecah di otak. Teman saya waktu itu umur masih berapa? 30 tahun. Teman saya ini beda setahun sama saya. Saya 29, teman saya 30. Saya masih MMR kuliah semester awal. Saya ke Surabaya training. Teman saya itu jam 3 sore, hari Senin, saya ingat banget training di hari Senin di Rumah Sakit Angkatan Laut di Surabaya. Teman saya jam 3 sore itu kantor baru pertama. Kantor pertama, hari pertama dia kerja di kantor yang baru. Umur dia 30 tahun. Jam 3 sore dia bilang sama supirnya, "Yuk, jemput saya sekarang." Dia nggak turun-turun. 3.20 supirnya nyari ke ruangannya, dia sudah ngeletak di tempat duduknya dia, di singgasananya dia hari pertama dan dia sudah meninggal. Pecah pembuluh darah di kepala. Stroke perdarahan jadinya. Nah pecahnya bisa karena apa? Macam-macam. Pembuluh darah kepala itu kalau modelnya kayak balon. Balon itu kalau makin didorong dia tipis. Akhirnya pembuluh darah juga sama. Piak, dia pecah perdarahan. Dan itu sudah sangat susah. Gitu. Jadi kalau kita bilang namanya stroke perdarahan dengan stroke penyumbatan, emergensi betul ya memang stroke perdarahan. Dok, gimana kalau kita tarik sedikit masalah stroke penyumbatan. Dok, kalau stroke penyumbatan gimana, Dok? Katanya ada stroke penyumbatan yang tangannya kemudian lemes, akhirnya kakinya lemes dan nggak membaik. Ini Bapak Ibu sekalian, ini saya geser sedikit dari masalah kulit. Stroke penyumbatan golden periodnya tuh 4 jam setengah. 4 jam setengah. Sempat dulu ada penelitian 6 jam. Tapi stroke penyumbatan tuh 4,5 jam. Apa, Dok, artinya golden period? Artinya begitu dia lemes, dalam waktu kurang dari 4 jam setengah dia sudah harus dapat obat di UGD. Nah ini seringkali terjadi di orang-orang kita, jam 9, jam setengah 10, aduh tanganku lemes ya sebelah kiri, kakiku lemes ya sebelah kiri. Pak, mau dibawa ke UGD? Besok pagi aja. Lewat. Udah lewat, jam 9 malam besok lewat. Akhirnya dia sudah ya kesumbat, nggak gerak, ya sudah seterusnya nggak bisa gitu kan, karena sudah tersumbat nih. Mau ditembak pakai apapun dengan obat-obatan tidak maksimal. Nah itu kita bilang ini kita jadi belajar di sini. Jadi begitu ada rasa lemes sebelah, nggak nyaman, 4 jam setengah dia sudah harus ada di UGD sebelum itu, karena sudah kita siapin obat trombolitik terus untuk memecah itu biasa di situ. Jadi ini kita jadi belajar untuk hal-hal itu. Ya nanti kita bahas ke belakang. Nah stroke itu mumpung kita lihat tomat, banyak yang bilang penelitian-penelitian yang dulu tomat itu punya efek bagus buat meminimalisir stroke. Nah, jadi tomat itu bisa menembak gumpalan-gumpalan darah dan sebagainya. Kemudian untuk pasien-pasien yang nggak kepengen gelap, Dok, saya nggak kepengen hitam kulitnya, pengen agak terang-terang, tomat bagus. Karena tomat itu kan mudah didapat, gitu kan? Ya, makan tomat itu baik sekali. Ya, dan dia membuat supaya kita tidak membentuk melanin hitam. Jadi kalau di rumah disediakanlah tomat dan juga yang merah-merah, entah itu tomat, entah itu pepaya dan sebagainya. Nanti di belakang kita akan bahas. Tapi ini sekilas tentang oksidatif stres gitu. Jadi kulit kita pun akan seperti itu nantinya. Nah, kita bisa meminimalisir yang di sebelah kanan, itu harapannya akan bagus. Dok, asap rokok saya susah. Saya ini kalau nggak ngerokok rasanya nggak melek. Oke, saya nggak mungkin meminta orang untuk mengubah kebiasaan yang sudah terbiasa seperti itu. Sama seperti saya hobinya minum kopi. Begitu saya disuruh nggak minum kopi, aduh pasti akan lemes. Nah, teman-teman sekalian, kalau bisa, terutama yang di Zoom juga yang bergabung dengan kita, yang di sebelah kanan ini usahakanlah dimaksimalkan. Kalau saya masih mau ngerokok, ya paling tidak nutrisi saya harus bagus, saya nggak boleh ada gangguan tidur, saya nggak boleh terlalu banyak kena paparan matahari, gitu. Jadi kita main persentase aja di sebelah kanan, kalau ini nggak bagus, yang lainnya harus saya bagusin. Gitu. Jadi teman-teman sekalian bisa, karena kita tentunya kepengen di sini sehat terus sampai umurnya lebih lanjut, sampai nanti kita dewasa, terus lebih ini kalau bisa mau melihat anak cucu kita jadi sukses, kita kan maunya kan begitu. Oke,
Oke, berikutnya. Nah ini saya pikir juga ini cuma teori aja. Nah ini teman-teman sekalian, ini prinsipnya antioksidan dengan free radikal. Jadi antioksidan itu adalah sesuatu yang kita dapat dari luar. Antioksidan entah itu dari buah, dari sayur, dari vitamin, dari apapun. Nah, Anda ngelihat yang sebelah kanan itu, radikal bebas itu kan istilahnya merusak elektron-elektron di tubuh. Nah, adanya antioksidan itu akan mengambil dan akan menempati komponen-komponen kita yang bermasalah. Jadi misalnya badan kita sudah rusak, area komponen rusak, maka vitamin yang Anda minum, makanan-makanan yang Anda konsumsi itu akan memperbaiki di bagian radikal-radikal bebas itu, gitu loh. Jadi bilang kalau seandainya kita harus istirahat teratur, pola makan teratur, dan kalau bisa makan atau minum vitamin atau makanan-makanan sehat. Kenapa saya bilang di sini kalau bisa ada vitamin-vitamin? Ada kalanya kita tinggal di tempat yang kita nggak sempat mengkonsumsi sayuran hijau, buah-buahan dan sebagainya, sehingga ada beberapa orang yang akhirnya konsumsinya pakai vitamin. Yaitu monggo saja, seperti saya dulu tugas di Asmat di daerah Papua, vitaminnya susah dapat dari makanan. Saya dulu di Asmat kan 2 tahun. Daerah sana kalau seandainya kapalnya nggak datang, buah-buahannya nggak nyampe tuh, karena kita nggak bisa menanam apapun. Gitu. Jadi kalau seandainya belum ada kapal datang, makanan belum nyampe, akhirnya kita pakainya pakai vitamin, multivitamin yang isinya apa gitu kan, vitamin, kapsul vitamin ya, itu ya diperbolehkan. Oke, slide berikutnya. Nah, rekan-rekan sekalian, nomor 1 itu adalah lifestyle. Dok, saya ini ada gula, saya ini ada hipertensi. Terus apakah saya harus minum obat? Nah, jawabannya nomor 1 ini dulu. Teman-teman sekalian, nomor 1 adalah lifestyle. Gitu. Sebelum kita lari ke obat, nomor 1 adalah gaya hidup. Stresnya kita harus dikurangin, kemudian gaya hidup kita juga dengan olahraga. Kalau stresnya bisa kita kurangin, olahraga. Terus dok, mengelola stres itu kayak gimana sih? Ini juga penting, karena masalahnya rekan-rekan sekalian, stres itu kan sesuatu yang dari luar datang ke kita. Dan sifatnya sebetulnya netral. Masalah itu yang datang ke kita tuh sebetulnya tuh netral. Nggak ada sesuatu yang menyebalkan atau menyenangkan, netral. Tinggal caranya kita gimana memposisikan itu jadi sesuatu yang positif, gitu kan. Gitu. Jadi sesuatu sebenarnya netral. Ada masalah kayak gini, teman lain bilang oke gitu nggak apa-apa, tapi dia ini nggak bisa menerima. Dipikir masalah apa, kayaknya dosennya tuh stres ya, kayaknya dia tuh marah sama saya dan sebagainya gitu. Tapi kan kita kan mesti memahami karakter orang-orang di sekitar kita atau karakter atasan. Ada atasan yang ngomong sama kita bawaannya ngomel, tapi ternyata ngomelnya ya cuma jeplak aja, ngomong aja gitu kan. Begitu habis itu udah gak kenapa-napa, kitanya masih sakit hati gitu kan. Ada yang kayak gitu ya. Ada yang kayak gitu, tapi ya belum move on. Nah, dianya kayaknya udah lupa, kitanya masih kesel gitu kan ya. Tapi memang agak rada-rada sih orang yang kayak gitu memang. Tapi mau gimana lagi. Nah terus kemudian bagaimana kita juga bisa dengan berolahraga. Di HPM ini sebetulnya menarik karena kan naik 1 sampai lainnya kan naik tangga terus ya, gitu kan. Tapi kadang-kadang gini, teman-teman sekalian, kita kadang menghitung kalori. Sebelum saya masuk ke yang lain, ini kita sama-sama belajar. Ini karena berpengaruh dengan kulit kita sendiri, ya, kulit kita. Kalau kulit kita dilatih dengan baik dengan olahraga, maka kulit kita juga akan terlatih untuk memproduksi kolagen. Maka kulit kita akan jauh lebih kenyal dengan kita berolahraga. Itu sudah pasti, gitu kan. Keriput sih sudah pasti, kenapa faktor usia. Tetapi masalahnya kekenyalan kulitnya akan jauh lebih bagus kalau kita berolahraga dengan baik. Nah, kadang-kadang begini, olahraganya itu, dok, saya ini sudah jalan dari sini ke PU, balik lagi ke sini, berarti kan saya sudah olahraga. Nah, gitu. Ini yang kadang-kadang suka dilupakan. Teman-teman sekalian, monggo kalau mau menghitung, berolahraga berat dalam waktu 2 jam, itu paling tidak yang terbakar adalah 450-an kilokalori. 2 jam olahraga, gitu kan. Tidur 8 jam, tidur 8 jam paling tidak yang terbakar adalah 450 kalori. Kita ngitungnya gitu aja. Tidur 8 jam sekitar 450 kalori. Olahraga 2 jam berat 450 kilokalori. Berarti totalnya adalah 900 kalori per 24 jam. Gitu kan. Kalau kita, dok, kalau saya mau menurunkan berat badan, berarti saya mesti gimana? Ya angkanya tadi itu ya otomatis harus lebih besar daripada angka makanan yang masuk. Kan gitu ya. Ya kan? Yang dibakar ini 900 kalori, yang masuk jangan 900. Kalau bisa di bawahnya 900. Di sekitar 800-an kalori. Kalorinya dari apa? Dari nasi. Itu nanti bisa tanya sebagian ahli gizi, kita sebelah ahli gizi gampang. Tapi nanti kadang-kadang kita bingung, dok, kalau nggak makan nasi nanti saya belum makan. Nah, lemes gitu kan. Nah, orang kita nih lucu. Karena apa? Karena udara kita lembab.
Kalau kita nggak ada nasi, kita pasti akan lemes sekali. Maka itu bisa digantikan misalnya. Dan prinsip kita adalah misalnya mau pakai karbohidrat yang model kayak kentang, mau ganti misalnya pakai buah-buahan, pakai sayur-sayuran dan sebagainya gitu kan. Itu juga penting sekali. Pola itu. Terus kemudian nanti olahraga. Kalau mau olahraganya lebih kuat, ya pagi-pagi ya kita naik turun tangga. Tapi hati-hati dengan lutut. Kalau untuk pasien-pasien yang di atas usia 55 kadang-kadang sudah agak sedikit sengkring-sengkring lututnya. Belum sampai 55 udah lutut. Nah, kalau seandainya takutnya masalah lutut, yang harus selalu kita hati-hati adalah turun tangga. Naik tangga it's okay. Tapi kalau turun tangga yang harus hati-hati. Nanti pertanyaannya, Dok, katanya harus lifestyle. Lutut kita bermasalah. Harus gimana? Olahraga yang aman untuk lutut biasanya hanya ada 2, sepeda atau renang. Hanya 2 itu aja. Jadi kalau seandainya nanti olahraga lari-lari karena kaki buka tutup masalah itu, ya kita otomatis olahraga yang bagus apa sepeda atau renang. Ya. Sepeda statis bisa. Renang kalau seandainya mau challenge, mau menantang challenge diri sendiri, renang banyak orang-orang di atas umur 60 tahun belajar renang banyak. Karena buat latihan punggung. Ada beberapa kasus pasien di atas umur 60 tahun mereka masalah di punggung karena kebanyakan duduk. Akhirnya mereka belajar renang, les renang. Banyak. Saya punya personal trainer, beberapa klien dari mereka umur 60-65. Tapi renangnya Ini masalah punggung itu berarti yang sebelumnya ya. Ini kan biasa usia-usia tadi berapa? 60-an, 50 ya, gitu. Betul. Yang dia pasti di mudanya dulu pegawai kantoran atau orang yang jarang betul. gerak. Jarang gerak, betul sekali. Posisinya banyak kan duduk gitu kan. Itu seringkali bermasalah. Kadang-kadang masalahnya Bapak Ibu sekalian nggak cuma bagian punggung, pundak juga. Siapa di sini yang pundaknya rasanya suka kenceng ya pundakku rasanya nih? Ini kok kayak kayaknya hampir semua nih. Semuanya nih. Pundak lutut kaki. Nah, seringkali begitu. Orang sering mengatakan, Dok, kalau pundak itu berarti kolesterol ya. Nah, menariknya Bapak Ibu sekalian, banyak penelitian yang mengatakan kalau masalah kolesterol, biasanya mereka tidak memberikan efek di pundak. Walaupun kolesterol tinggi, sampai berapa? 400 berapa? Oh enggak. 200. Di atas 160-nya itu. Biasanya malah enggak di pundak. Pundak itu lebih sering adalah PAK, teman-teman sekalian. PAK, penyakit akibat kerja. Nah, penyakit akibat kerja, kesalahan kita sebetulnya ada karena kita fokus di laptop, di komputer, posisinya begini. Nah, kita full konsentrasi, jangan sampai salah angka, salah segala. Ininya kita suka bahunya diangkat, konsentrasi tinggi. Jadi salah posisi. Dan lama kan, posisi begini kan lama, berjam-jam. Nah, yang kalau kita mau bicara soal ergonomis, yang paling betul adalah posisi yang duduk, bersender, tangan sikut harus nempel ke meja. Gitu. Sikut harus nempel ke meja sambil ketik di sini. Mata harus posisinya agak jauh. Jangan terlalu begini. Begitu begini, saling mengingatkan, mundur. Padahal kalau layar laptop ataupun komputer saat ini kan juga besar-besar ya. Ya. Dan fontnya bisa dibesarin juga gitu kan. Kayaknya tempatnya Mbak Yuni gede banget ya layarnya. Katanya semakin usia kalau nggak besar gitu fontnya nggak mantep. Betul. Nah, itu jadi gitu. Jadi punggung yang kaku itu seringkali begitu. Maka dari itu manfaatkan waktu untuk agak lebih longgar. Jadi ini taruh di sini dan kemudian bahunya dilonggarin. Itu penting sekali. Itu. Jangan lupa teman-teman sekalian pemanasan pagi hari. Pagi. Turun dari tempat gerakan pemanasan pagi hari. Jadi teman-teman bisa melakukan, ini saya melenceng sedikit dari ini. Duduk tempat tidur, kita bangun tidur ya, kaki jangan nyentuh, jangan nempel ke lantai dulu karena lantai kan dia lebih dingin ya, ionnya ion dingin ya. Ini kita mau nempel di keset atau mau kakinya tetap gantung dari tempat tidur bisa gantung. Kemudian pemanasan, bahunya diangkat sedikit, tahan sebentar, kemudian turunin. Gitu. Ya, gitu. Angkat sedikit, tahan sebentar, kemudian turunin, kemudian goyang. Gitu. Seperti mesin harus dipanasin sebelum aktivitas, badan kita pun harus begitu. Pemanasan, karena seringkali kasus di sini, gitu kan. Kemudian tangan diangkat ke atas, depan, baru samping, baru di. Saya pikir ini kita ada zaman kita dulu kecil sebetulnya diajarin, cuma kadang kita sok lupa.
Begitu bangun yang dipegang handphone duluan kan, seret, waduh, message dari Prof siapa ya, message saya pagi ini gitu ya. Itu ngecek jam, Mas, ngecek jam, udah jam segini. Udah jam segini, wah langsung lari gitu kan. Nah, seringkali akhirnya kasusnya begitu. Nanti kita bahas sedikit tentang sakit mah juga bisa, karena saya yakin banyak yang bermasalah dengan lambung juga, gitu kan kasusnya juga. Tapi itu tadi ya, jadi olahraga seperti apa? Kalau masalah di lutut ya adalah renang dan juga sepeda yang paling aman untuk itu. Dengan olahraga yang baik, otomatis kulit kita pasti akan lebih baik. Minyaknya keluar. Kenapa? Untuk olahraga. Sepeda dan renang berapa? Nah, sebetulnya Pak, kalau untuk maintenance sesuatu yang kayak untuk biasa saja dilakukan sehari-hari, sebenarnya 30 menit itu cukup Pak. 30 menit cukup. Cuma kadang-kadang kalau kita main sepeda itu kan sekaligus kuliner. Ya. Beratnya sepeda pulang ke sini berangkat ke sana naik sepeda, pulang ke sini naik sepeda. Ada yang parah berangkat ke sana sejam, pulang sini pakai Grab, sepedanya dilipat gitu kan. Wah, enak makan. Pulangnya bawa barang gitu. Jadi standarnya 30 menit Pak, bisa dilakukan 2 hari sekali ya selama 1 mingguan, itu rutin seperti itu. Bisa. Jadi tetap harus sehat kondisinya. Ini kalau untuk lifestyle ya, jadi stresnya diminimalisir, kemudian olahraganya pun harus kita bagus. Oke, slide berikutnya. Nomor 1 lifestyle, nomor 2 adalah yang dimakan. Dok, saya kena hipertensi, ini saya mesti minum obat apa? Nanti dulu, nomor 1 lifestyle dulu, kedua makanan, ketiga baru obat. Gitu. Jadi nomor 1 tetap harus gaya hidup, kedua makanan. Apa yang perlu dikonsumsi? Mari di slide berikutnya kita akan melihat vitamin C. Bapak Ibu bisa Google, cari makanan yang mengandung vitamin C yang warnanya kuning-kuning. Nah, kuning-kuning dikit. Buah kiwi ya hijau. Mangga hijau. Buah kiwi sebetulnya lebih tinggi kadar vitamin C-nya dibandingkan dengan jeruk dan yang lain-lain. Dok, kalau seumpama vitamin C dikonsumsi, saya punya tablet vitamin C, tapi saya ada sakit mah. Terus gimana dok? Bapak Ibu kalau ada yang sakit mah mau minum vitamin C, saya sarankan vitamin C yang mengandung gugus ester. Jangan sebut merek. Ya, tapi betul, nggak kedengeran di mic ya. Tapi betul. Yang mengandung gugus ester itu cenderung lebih aman di bagian lambung untuk pasien-pasien yang bermasalah dengan lambung. Tapi mau minum vitamin C, seperti kasusnya COVID nih. COVID-19 ini kan sebetulnya dosis vitamin C-nya bisa 3 kali 500 mg. Sebetulnya kalau dia kena COVID terbukti positif, vitamin C-nya bisa sehari 3 kali 500 mg. Nggak apa-apa, gitu kan. Jadi vitamin C tiap hari tetap kita minum. Dok, kalau kita vitamin C-nya kan bisa dapat dari buah-buahan. Masalahnya Bapak Ibu, meskipun buah-buahan yang kita minum, yang kita konsumsi tiap hari itu akan menyesuaikan namanya RDA, Recommended Daily Allowance. Konsumsi tiap hari yang aman. Karena vitamin C kita tuh sebenarnya cuma 60 mg per hari yang diperlukan. Yang kita konsumsi itu 60 mg. Cuma kadang-kadang buah yang kita makan masuk ke lambung, ke usus yang diserap cuma sekian %. Jadi akhirnya ternyata nggak 60 mg juga, biasanya lebih rendah daripada itu, gitu kan. Ya, sebelum kita ke slide selanjutnya, bisa dilihat dulu ya apa pertanyaan dari yang peserta di Zoom. Silakan. Ya, silakan Mbak Lia ditampilkan. Apakah sudah ada dari peserta Zoom bertanya? Vitamin C juga banyak yang disuntik ya? Iya ya, sekarang ya, model-model infus gitu ya. Ada yang suntik? Belum ya? Belum ada. Oke, lanjut ya. Ya, lanjut dulu. Ya, ini juga, nah ini untuk bapak-bapak juga penting, karena kadang-kadang siapa tahu istrinya pada bilang, Pak, aku harap suntik whitening, biar putih. Kayak apa, Ayu Ting Ting. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebetulnya fungsi dari penyuntikan vitamin C itu prinsip dasarnya adalah untuk antioksidan di badan. Untuk yang capek, monggo. Lelah, monggo. Tapi kalau dianggap dari gelap kemudian menjadi putih, sebetulnya secara teori tidak. Jadi memang kita harus hati-hati. Kalau memang untuk sehat silakan. Dok, tapi soalnya saya ada sakit mah, maka saya mau pakai suntik vitamin C. Ya, silakan. Suntik vitamin C untuk pasien-pasien sakit mah cenderung aman. Nggak apa-apa, bisa gitu kan. Dok, kalau suntik vitamin C kena ke ginjal nggak? Pada dasarnya tidak. Nah, ada penelitiannya pasien sakit ginjal disuntikin vitamin C dan memang nggak ada masalah sebetulnya sejauh mengikuti dosis gitu ya. Jadi sebenarnya vitamin C bukan untuk memutihkan. Jadi nanti kalau misalnya mau ada yang tanya monggo, tapi secara teoretikal tidak memutihkan. Yang kedua, beta karoten. Nah, beta karoten contohnya ini nih, mulai dari pepaya, kemudian semua yang warnanya merah sebetulnya. Sebelah kiri atas tuh apa ya? Ubi.
ubi itu makanan saya hari ini. Saya tadi pamer ke Mbak Sari. Saya kalau Senin dengan Kamis saya memang nggak makan gula, nggak makan garam. Saya udah hampir 2 tahun sebagai tirakat buat sekolah. Sekolahnya selesai, puasanya tetap jalan terus. Karena ternyata seneng Bapak Ibu sekalian. Tanpa gula, tanpa garam selama 2 tahun itu saya menjaga berat badan saya stabil. Saya nggak pernah bisa lebih dari 67. Mau makan banyak ke Jakarta, makan enak, nggak pernah di atas 67. Karena setiap kali ketemu Senin Kamis langsung makanannya langsung bagus. Nah kalau Bapak Ibu sekalian mau mencoba untuk seperti itu, saya pikir akan bagus. Apalagi kalau di rumah kita ada orang yang sakit. Ada yang sakit hipertensi, ada yang sakit diabetes. Nah, dengan kita ikut makan sehat, mereka tuh tidak merasa didiskreditkan loh. Masa ibu mesti makan sehat? Diskriminasi. Masa ibu mesti makan sehat sementara kamu makannya begini? Kan dia juga akan sakit hati gitu kan. Istri kita misalnya atau suami, bapak, ibu, suaminya ibu-ibu semua merasa bahwa dia ada gula, ya monggo Senin Kamis ikut makan sehat. Gitu kan. Jadi seminggu hanya 2 kali. Senin Kamis. Enggak, Senin Kamis saja. Senin Kamis. Karena gini, seringkali kita berpikir untuk olahraga itu adalah yang namanya cheating day, hari nakal. Dok, saya mau hari nakal hari Sabtu sama Minggu aja. Untuk pergi sama teman-teman. Jadi pergi sama keluarga. Jadi hari Sabtu dan Minggu saya makan enak, Dok. Senin sampai Jumat saya makan susah. Itu seringkali bermasalah Bapak Ibu. Karena 5 hari itu susah loh. Teman sebelah makan gorengan, ya masa kita nggak comot gitu kan? Saya pengen ngambil tapi nggak bisa gitu kan? Nah, tapi kalau dibuat Senin dengan Kamis, kita ada hari Selasa Rabu makan enak, Kamis disiplin. Jumat Sabtu Minggu makan enak, Senin disiplin. Gitu. Ditambah makanan seperti itu juga mempengaruhi kita untuk kita menjadi orang yang lebih tenang sebetulnya secara psikologi. Maka kenapa pada saat bulan puasa itu membuat kita jadi lebih tenang? Karena bulan puasa itu kita menahan hawa nafsu dan semuanya gitu. Orang nggak bisa marah. Ngelihat orang makan cireng coba kalau lagi puasa. Enak makan cireng kan, tapi kita lagi puasa, nggak boleh makan. Jadi kayak menahan keinginan kita untuk melakukan sesuatu yang nggak. Nah sebetulnya Senin Kamis kita nggak makan garam, nggak makan gula itu pada dasarnya membuat kita itu sedikit mendetoks di badan kita gitu kan. Nah itu masalah beta karoten juga sama, red carrot ya, jadi wortelnya mesti wortel merah, kemudian ada pepaya dan sebagainya. Selain pepaya berfungsi untuk pencernaan. Tadi saya baru selesai datang hadir ke ujian terbukanya Dr. Suci, dan memang di situ Prof. Retno Danarti dan Prof. Sofia Mubarika, beliau juga bilang banyak sekali penelitian di mana kulit itu sebetulnya dasarnya itu adalah dari pencernaan kita. Ya kalau makanan kita bagus, biasanya kulitnya pun akan bagus. Nah orang di kita itu kebiasaan kita kalau tadi saya bilang belum makan nasi belum makan. Padahal nasi juga sumber gula, gitu kan? Nah pasien-pasien yang jerawatan harus bisa mengurangi gula. Makanya kadang-kadang pasien jerawatan itu jerawatnya susah hilang-hilang karena mereka masih makan nasi. Jadi kalau untuk anak-anak kita di rumah misalnya mereka ada yang berjerawat atau apa, tolong nasi dengan gula dengan protein susu harus dikurangin untuk pasien-pasien jerawatan. Ini kita bicara masalah kulit ya. Jadi istilahnya apa yang kita makan itu juga penting sekali supaya kulit kita lebih glowing nantinya nih, lebih terang dan sebagainya. Ini untuk beta karoten, tadi vitamin C, kemudian beta karoten. Dan kita lihat ini kan makanan murah meriah ya. Ini kan murah meriah. Makan pepaya bagus buat pencernaan, mau makan mangga dan sebagainya, makan melon dan yang lain. Kalau bisa makan ubi, itu juga bagus buat pencernaan. Wortel juga sama. Oke, slide berikutnya. Nah, zinc, seng. Atau sekarang ini di masyarakat sudah banyak dijual tablet-tablet yang mengandung seng 50 mg setiap hari kalau mau mengkonsumsi. Misalnya tadi ada pertanyaan, nanti kalau ada yang tanya 50 mg per hari itu sebenarnya cukup. Dan seng ini Bapak Ibu sekalian, penelitian yang sekitar mungkin 15-an tahun yang lalu, ini penelitian yang dipakai untuk anak-anak yang diare. Maka anak-anak diare itu ada tablet seng atau yang dicampur ke dalam minum yang diminum kemudian untuk diare. Jadi sebenarnya Bapak Ibu sekalian kalau ada diare kemudian Anda mengkonsumsi seng, ini seng itu memperbaiki fili-fili atau bulu-bulu kecil di usus. Gitu. Tapi seng di sini saya mau membahas tentang fungsi seng ini di dalam tubuh untuk istilahnya sebagai mineral dan juga sebagai antioksidan di tubuh yang kita dapat dari coklat, dari kacang mete, kemudian dari kacang almond misalnya, ya whole grain ya, namanya whole grain, kemudian dari gandum dan juga dari sayuran hijau.
Dan juga dari daging merah, itu juga mengandung seng untuk kondisi badan kita bagus ya. Jadi kalau ada yang makan coklat, coklatnya ada isinya kacang mete, ya baik. Tapi tolong kalau seandainya ada kasus jerawat, coklatnya sebaiknya dikurangin. Kalau kita nggak ada jerawat, makan coklat ya boleh. Jadi nanti Cafe IKM ini bisa tuh siapin 1-2 coklat di dalam kulkas. Tiap hari makan coklat sebatang aja dikit, boleh. Termasuk olahannya ini. Termasuk olahannya betul, termasuk olahannya nih. Karena kadang-kadang ini Mbak Asri, orang makan roti tawar, roti tawarnya roti apa tawar yang putih. Tawar yang ada apa namanya? Nah, tawar gandum. Bisa juga tawar gandum. Cuma biasa tawar gandum tebel ya. Langsung kasar, kenyang. Karena banyak seratnya ya. Karena banyak seratnya itu. Nah, tawar gandum kita bisa konsumsi. Kemudian ada juga yang daging merah gitu. Daging merah bagusan di apa sih, Dok? Ya paling bagus sebetulnya meminimalisir gorengan. Di rawon ya. Rawon jangan lupa kurangin micinnya gitu kan. Kalau enggak, yang sebelah kanan itu oyster ya, kerang, tapi saya pikir kita nggak terlalu banyak ini untuk masalah kerang gitu kan. Tapi kerang, kemudian sayuran hijau. Sayuran hijau itu penting karena sayuran hijau bagaimanapun punya efek untuk badan ya, untuk mineral untuk badan juga sayuran hijau. Nah, kalau sayuran hijau dicampur sama zinc, dicampur sama beta karoten, vitamin C di jus, itu bagus juga. Malah sehat. Gitu. Nah, nanti ada pertanyaan, Dok, kalau gitu kita harus minum sehari berapa kali? Nanti ada informasi. Karena kalau kita ngomong jus, kita ngomong masalah minuman. Oke, slide berikutnya dulu deh, biar nanti kita ini. Nah, alpha lipoic acid. Ini saya pikir nggak usah terlalu banyak saya bahas. Ya tadi kita sudah lihat tomat, kemudian brokoli, kemudian ada bayam, dan juga ada kentang dan daging-daging olahan di situ, ya organ tubuh. Seharinya berapa dan sebagainya itu ada di situ. Tapi saya pikir ini nggak terlalu banyak, cuma at least saya menginformasikan bahwa jeroan itu sebetulnya punya efek bagus sebetulnya. Asal makannya jangan semuanya ya. Kalau semuanya dimakan ya pasti salah. Tapi kalau kita makannya sedikit-sedikit itu jumlahnya itu kan sangat kecil jumlahnya. Ya liver, kemudian ada jantung apa, kemudian ginjal apa, hati ya. Dia punya efek ya, hati. Zaman dulu ada didih ya. Ya, tapi dia punya efek. Biasanya paru, betul ya, paru. Terus kemudian itu kita bisa pakai. Gitu, itu mengandung lipoic acid. Tapi kalau malas makan jeroan, sebelah kiri tuh buah bit, ya. Kemudian ada bayam dan segala macam. Kita bisa jus, kita bisa minum. Bisa juga kaya akan lipoic acid, itu juga antioksidan. Slide berikutnya. Ini kalau ngomongin makanan tuh biasanya enak. Untungnya kita udah makan semua ya. Nah, selenium, ada salmon, ada juga tadi itu yang sebelah kiri atas dia mengandung zinc juga, whole grain, kacang-kacangan itu juga kacang kenari itu. Kemudian ada jamur, ada juga ikan, sarden dan segala macam. Kemudian ada ayam, poultry, ada sayuran hijau, ada pisang dan juga biji bunga matahari. Nah ini biji bunga matahari karena juga ada minyaknya ya, minyak biji bunga matahari. Kalau tadi daging mau kita potong-potong, ya kita bisa pakai minyak biji bunga matahari untuk misalnya mau kita goreng dan sebagainya, bisa. Nah, selenium itu. Ada juga kadang kita pakai olive oil. Olive oil itu kan ada yang untuk dressing, untuk salad ya. Salad. Dok, kayaknya pengen pencernaannya enak. Boleh nggak kita biasa bikin olive oil itu jus pepaya, kemudian pakai olive oil sedikit 1 sendok teh. Ser di situ. Bisa juga. Itu bagus untuk pencernaan. Jadi bisa juga, dan saya pikir tuh murah meriah ya. Kalau misalnya olive oil kan nggak satu gelondongan kita minum semua. Nah kita pakai sedikit saja, kemudian di rumah jus pepaya. Ayo semua di rumah siapa yang belum minum jus, minum masing-masing. Kita bikin besar buat ini, kemudian buat suami, buat istri, buat anak-anak dan segala macam, itu juga bagus buat pencernaan. Apanya? Oh ya, jelly untuk serat bisa. Itu sebetulnya dibuat untuk orang-orang yang atau daerah-daerah misalnya kayak zaman saya dulu di Papua, nggak ada yang nanam tanaman di situ karena tanahnya lempung, jadi nggak tumbuh. Akhirnya kita pakai produk-produk yang olahan sehingga produk agar-agar, kemudian buah jadi serat. Tapi selalu harus hati-hati Bapak Ibu sekalian, kalau mau bikin agar-agar sebisa mungkin gulanya dikurangin. Anak-anak senang agar-agar bukan karena seratnya, karena manisnya. Anak-anak tuh senangnya di situ. Kalau udah manis tuh kayaknya enak gitu kan. Nah, tapi ya kita tetap harus memperhitungkan itu. Jangan sampai nanti anak-anak itu ada kecanduan. Kesalahannya kita adalah kadang-kadang biar anaknya nggak rewel, dah kita bikinin aja di situ. Yang terjadi nanti dia kecanduan. Nah, ini adalah makanan-makanan yang bisa kita pakai untuk tetap menjaga kondisi kulit kita, supaya kondisi kulit kita tetap dalam kondisi yang seger, yang bagus gitu kan. Oke, slide berikutnya.
Ini kayaknya di belakang. Nah, ini dia. Bapak Ibu sekalian, berapa sih air yang harus kita konsumsi setiap hari? Oke. Orang normal, ini saya langsung kasih garis besar saja, standarnya adalah 2,5 liter per hari. Sebetulnya secara teoretikal 2,4 liter. Makanya orang dibilang sehari minum 8 gelas. Tapi gelasnya beda ya, gelasnya gede dengan gelasnya yang kecil maka agak sama gitu kan. Nah, kalau 8 gelas kan sebetulnya paling tidak ya sekitar 300 cc kali 8. Tapi teman Bapak Ibu sekalian ada 2,5 liter per hari yang diminum, 2,5. 2,5 itu mulai dari pagi sampai malam. Kalau kita bilang per 24 jam ya susah. Kalau per 24 jam, masa tengah malam kita minum air kan enggak gitu. Sebaiknya ya kalau bisa ya tadi sekitar per 12-an jam nantinya. Jadi total 2,5 liter. 2,5 liter itu termasuk dengan kopi yang kita minum, termasuk dengan teh yang kita minum, termasuk dengan ya jeruk-jeruk sedikit yang ini, termasuk dengan jus yang kita minum itu termasuk 2,5 liter. Termasuk dengan sop yang kita minum atau rawon yang dimakan ya. Satu mangkoknya silakan dihitung standarnya 2,5 liter per hari. Nah, ya karena itu adalah kebutuhan di tubuh. Nah, tapi Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang kita ada beberapa orang yang membutuhkan air lebih banyak. Contoh, kita yang kerja di tempat yang panas banget. Jadi bisa terjadi yang namanya penguapan di badan. Namanya perspiratio insensible. Kita nggak berasa kalau tangan kita nih ada yang kadang-kadang ini air-air kecil juga. Leher kita kadang-kadang ada berasa nih air di sini. Gitu kan, sebetulnya watery ya, karena kita agak keringetan tapi kita nggak berasa. Mungkin keringetnya nggak menetes. Tapi kita ini penguapan, nah, maka dari itu kalau mau tambahan air dari situ masih boleh, nggak apa-apa. Maka kenapa pasien yang kalau kita rawat di rumah sakit, itu kita sudah menghitung kebutuhan cairan dia per hari. Sehari dia berapa? 24 jam kita kasih 3 kolof. Satu kolofnya 500 cc, 3 infus. 24 jam kita kasih 3 infus. Jadi kalau 3 infus kan berarti 1.500 cc. Nah harapannya 1.500 lewat infus, 1 liternya dia minum. Gitu. Pasien di ICU pasti akan lebih tinggi lagi karena dia butuh 2,4. Jadi kan kita akan menghitung. Apalagi kalau pasien yang dalam kondisi tidak sadarkan diri. Tidak sadarkan diri berarti langsung cairannya kita akan menghitung semuanya. Jadi itu tadi. Jadi semua yang sudah ikut acara Zoom ini, baik kita yang di sini maupun teman-teman yang ada lewat Zoom, sudah paham bahwa 2,5 liter per hari itu adalah suatu keharusan. Tadi Mbak Yuni bilang, kalau selama 12 jam gimana dok? Fine, karena kalau 12 jam, kadang-kadang malam kalau kita katanya dokter Jody harus minum. Akhirnya sebelum tidur minum 1 gelas, tengah malam bangun pipis, tidurnya susah gitu kan kayak saya. Gitu. Kalau udah malam saya pengen rasanya aus ya, pengen minum gitu kan. Apalagi kalau kita habis makan garam-garam. Habis makan pizza itu biasanya jadi aus banget gitu. Nah, kalau makan kayak gitu makan pizzanya siang. Jangan malam mau tidur makan pizza gitu kan. Nanti malah jadi aus terus gitu kan. Jadi air kebutuhannya itu. Kalau misalnya nanti airnya mau di jus ya nanti monggo buah-buahan dan segala macam kita jus lah. Kadang-kadang kalau udah malam Bapak Ibu, saya sudah sampai rumah, biasanya saya nggak makan malam, tapi saya pengen makan buah. Sementara makan buah tuh rasanya kan kenyang perutnya ya. Udah saya jus aja. Jadi sekali minum beres, istirahat. Nah, itu menjaga supaya kulit kita bagus. Elah popok dengan isinya BAB ini, mencret-mencretnya ini ditimbang, cerat-ceratnya di situ tulis berapa cc. Nah, tapi kita kan memang tidak mudah ya. Jadi otomatis kita air itu kita harus konsumsi tiap hari. Kayak bisa 2,5 liter. Ya. Oh, oke. Menarik. Ada pertanyaan rekan-rekan sekalian, apakah kalau badannya demam atau kemudian itu pusing itu adalah kurang air putih? Gini, jangan dibalik, kekurangan air putih bisa menyebabkan kita badannya demam. Betul.
Makanya kenapa ini banyak catatan dari zaman dulu, sekitar 10 tahun yang lalu, kalau pasien sakit, seringkali kalau kita bawa buah, seringkali buah apa yang kita bawa kalau buat nengok orang? Jeruk. Karena buah jeruk itu, beberapa penelitian mengatakan dia punya efek menurunkan panas. Makanya kenapa anak-anak jeruk banyak diberikan jeruk gitu, karena meminimalisir panas di situ. Kemudian kalau seandainya kurang minum air putih, apakah kepala pusing juga bisa? Yang sering terjadi mungkin contohnya misalnya Mbak Yuni mungkin sering lihat kalau kita lagi upacara bendera jam 8 ada yang pingsan. Ya, pingsan, jam pingsan. Itu kita bilang ada istilah namanya heat exhaustion. Bukan heat stroke. Kalau kita bilang heat stroke berarti nomor satu dia sudah pasang infus. Kalau heat exhaustion itu dia karena kepanasan. Kepanasan. Maka kalau ada orang jam 8 pagi upacara dia pingsan, yang kita siapin adalah es teh manis. Seringkali pakainya teh manis anget. Udah kepanasan dikasih yang anget. Angetnya masih panas lagi kan. Baru dibikinin sama Mbak Yuni, kita tiup dulu. Nah itu. Jadi karena kalau seandainya dia kepanasan, dia bisa akhirnya sampai pingsan. Maka kita harus siapin es teh manis. Kenapa? Karena dugaannya adalah dia pasti gulanya turun. Gulanya turun. Belum makan. Kalau belum sarapan, gulanya turun. Belum sarapan, gulanya turun. Betul. Belum sarapan, gulanya turun. Tapi dia ada efek panasnya, Mbak. Panas ini kadang-kadang meskipun dia gulanya bagus, tapi dia kepanasan, heat exhaustion, dia akan ngerasa kayak pusing. Kalau pusing berkunang-kunang, keseimbangannya kurang. Akhirnya dia bruk. Lain kalau upacara di tempat tidur. Nggak ada yang pingsan. Itu nggak ada yang pingsan. Gitu ya. Jadi memang apa namanya posisinya dia akan kehilangan keseimbangan sehingga dia bruk pasti akan jatuh. Gitu kan? Pasti kayak gitu. Jadi memang kurang air putih memang itu penting sekali kita harus minum. Kalau bisa minum yang dingin apa yang sebenarnya monggo. Silakan kayak gitu. Nah, di slide berikutnya adalah hal yang penting Bapak Ibu sekalian, untuk Bapak-bapak silakan kalau mau boleh ya, cucilah muka dengan sabun. Mau pakai sabun muka bisa sabun colek, jangan. Sabun colek itu dia punya efek untuk mengangkat minyak di piring. Jadi bisa ngek-ngek keset ya. Kalau muka sampai keset akhirnya akan kering sekali. Begitu kering pelindung kulitnya jadi berkurang, akhirnya terjadilah glodok, kering, rusak, bisa terjadi infeksi di muka. Karena bagaimanapun kita punya yang namanya flora normal di tubuh kita ini, di kulit kita punya sesuatu apa? Flora normal itu apa ya istilahnya? Istilahnya sesuatu yang hidup yang normal di badan kita harus ada memang. Tetapi begitu nanti barriernya dia rusak, ibaratnya kita punya satpam di rumah, satpamnya mencuri di rumah kita sendiri. Jadi dia tidak mengenali ini benar atau salah, pokoknya dia akhirnya merusak. Itu bisa terjadi seperti itu. Nah, ibu-ibu kalau seandainya mau cuci muka dengan menggunakan air, ya kalau bisa tolong cuci muka dengan air dingin, jangan air hangat. Cuci muka dengan air panas itu hanya akan membuat kulit makin kering. Dan akhirnya nanti ya kalau makin kering biasanya nanti apalagi sensitif kulitnya akan kegaruk. Kalau kulitnya nggak gampang bermasalah Bapak Ibu, kulit kita sebetulnya sensitif seperti kulit bayi. Jadi kalau Bapak Ibu kulitnya nggak bermasalah, paling cuma kering, paling cuma flek-flek, tapi nggak ada jerawat, cuci muka silakan dengan sabun bayi. Beli sabun bayi di swalayan, kalau bisa yang milk itu, yang nggak usah batang, yang milk dipakai Bapak Ibu buat cuci muka boleh. Gitu kan. Jangan pakai sabun badan dipakai buat cuci muka. pH-nya nggak sama. Minyak di badan punggung nggak sama dengan minyak yang ada di muka sebetulnya kondisinya. Jadi lebih baik cuci mukanya pakai sabun yang bayi. Jadi sabun bayi taruh aja di kamar mandi. Nek Bapak Ibu mau cuci muka pakai sabun bayi. Kalau jerawat, saya tidak menyarankan dengan sabun bayi. Karena apa? Sel-sel kulitnya itu kan pasti akan berbeda ya, folikelnya lebih lebar, pori-porinya lebih lebar. Jadi kalau orang yang berjerawat itu dengan sabun bayi biasanya jerawatnya tidak membaik nantinya. Pengalaman kami begitu. Kalau mau pakai pakai masker. Waduh, Dok, kita ada masker nih. Sebetulnya masker yang di situ kan seperti masker yang mau beli di online, mau beli di toko bisa. Tapi saya mau pakai masker yang alami, Dok, bengkoang di parut. Ya boleh. Bengkoang di parut. Sebetulnya fungsi masker itu, Bapak Ibu sekalian, dia lebih lembab di muka dan dia dingin. Dok, Bapak-bapak mau pakai masker boleh nggak? Boleh. Tapi kalau kita ngomong masker itu sebenarnya untuk mengenyalkan kondisi kulit lebih dingin. Bapak-bapak nggak mau maskeran,
Tapi aku mau pakai ini es batu. Tempel di muka selama 2 menit setiap habis cuci muka. Itu boleh. Boleh. Itu lebih nyaman. Jadi kulitnya lebih nyaman. Kondisinya lebih enak dipakai di muka itu juga bisa. Nah, kalau seandainya mau pakai es batu, ini mungkin sesudah pandemi, ini tips and trick aja ibu-ibu sekalian nih yang suka nanti bisa make up dan sebagainya. Es batu yang dipakai sebelum Anda make up itu bisa mempertahankan make up lebih lama. Nah, jadi pada saat dia lebih kenyal, nyaman ya. Jadi begitu habis cuci muka, kemudian pakai es batu dulu satu wajah. Ini tips and trick ya. Habis cuci muka pakai satu es batu satu wajah. Setelah itu Anda bisa pakai skin toner. Mau toner pakai air mawar, mau toner itu pakai apa yang dijual umum silahkan. Mau pakai tangan, mau pakai kapas juga boleh. Tapi kalau bisa tonernya masukin kulkas. Jadi pada saat dipakai di muka itu kondisinya memang lebih dingin. Dia menutup pori-porinya lebih bagus. Baru make up. Gitu. Atau mau pakai sunblock dulu, kemudian setelah itu pakai bedak, atau mau pakai moisturizer, sunblock, bedak. Kalau ditanya dok, urut-urutannya mana sih? Pokoknya sunblock terakhir, sebelum bedak. Sunblock terakhir, moisturizer dulu, sunblock baru bedak. Nah, bapak-bapak yang lain kalau seandainya mau pakai ini minyak pakai apa? Es batu dulu silahkan. Wajah es batu, setelah itu nanti baru aktivitas cuci muka mau pakai sunblock dan sebagainya silahkan. Di sini ada gambar di mana anak-anak juga melakukan cuci muka. Jelas karena kalau ya anak-anak kan juga harus bersih ya. Masa ibu bapaknya aja yang cuci muka anaknya enggak? Gitu kan nanti aja kalau kamu udah gede, wah ya jangan. Orang tuanya glowing, anaknya itu. Dok, ini ada pertanyaan nih dari Oke. yang bisa ditampilkan. Ya, apakah anak usia SMP boleh menggunakan sabun wajah yang untuk usia dewasa? Oke, terima kasih dari IPD. Oke, boleh pakai sabun wajah usia dewasa? Saya harus jawab dulu gini, tergantung kondisi kulitnya. SMP-nya kayak apa dulu, gitu loh. Kalau ternyata, mohon maaf sekali, anak-anak zaman sekarang itu kan banyak yang SD kelas 6 aja udah jerawatan. SD kelas 6 aja udah jerawatan kan? Pengaruh tadi itu ya? Ya, betul. Radikal sebagainya, faktor dan banyak yang akil balik di usia lebih awal sekarang, ya. Akil balik dulu menstruasi di umur berapa, sekarang menstruasi akan lebih cepat. Nah, betul. Nah, kalau dia sudah jerawatan di usia segitu, maka di usia saat dia SMP dia jerawatan, penggunaan sabun untuk umur dewasa boleh atau tidak? Jawabannya adalah boleh. Tetapi nanti kalau ketemu dengan dokter, nanti dokter akan menyesuaikan. Kalau kita ngomong in terms of acne ya, jerawat. Tapi kalau seandainya anak-anak itu ternyata kulitnya normal, nggak kenapa-napa, ya jangan pakai sabun dewasa. Apalagi anak SMP. Anak SMP kulitnya nggak kenapa-napa, nggak pernah pakai make up juga, monggo pakai sabun bayi akan lebih bagus. Ya. Jadi ya memang kan ada beberapa pasien yang SMP kulitnya masih baik-baik saja, sabun bayi aja. Tapi jangan pakai sabun badan buat di muka, pH-nya nggak sama. Jadi harus memisahkan gitu ya. Yes, sendiri, betul. Sabun tubuh. Sabun badan sendiri, sabun tubuh. Syukur-syukur Mbak Asri, sabun mukanya yang sabun bayi itu dipakai buat mandi ya nggak apa-apa. Oh, jadi bisa 2 in 1 gitu ya? Bisa 2 in 1, nggak apa-apa sabun muka jadi sabun mandi. Cuma kadang-kadang yang namanya orang itu kenapa senang dengan sabun-sabun yang di pasaran karena mereka punya wangi. Kalau dia kan kita kalau mau beli kan buka dulu cium baunya. Nggak pakai, suka gitu kan, tapi jangan dipakai untuk muka. Itu. Makanya kenapa sabun bayi itu aman buat kulit-kulit yang sensitif, karena sabun bayi tidak ada fragrance, tidak ada wangian. Orang yang kulitnya gampang sensitif, kemudian pakai apa sedikit salah segala macam, dia pakai wewangian akan seterusnya sensitif. Gitu. Jadi akan lebih baik yang tanpa wewangian, jangan wangi-wangi lah. Gitu. Wanginya pakai parfum aja. Ini. Pakai parfum. Oke, ini dari Bu Titih ya. Ya. Bagaimana perawatan wajah untuk kulit yang sensitif? Nah, itu tadi. Kulit yang sensitif. Meminimalisir wangi-wangi. Jangan yang pakai wewangian. Sabun muka jangan yang pakai wangi. Ya, sabun bayi yang paling aman. Tapi ternyata sensitifnya hati-hati dulu. Kadang-kadang orang bilang, dok saya ini jerawatan. Jadi kulit saya sensitif. Sensitif jerawat dengan sensitif yang tidak jerawat akan berbeda. Saya menanggapi pertanyaan Bu Titi tadi, kulit sensitif adalah sensitif yang kering. Yang kering nggak berjerawat ya, mungkin beliau sensitif. Nah, silakan cuci muka pakai sabun bayi, kemudian airnya harus pakai air dingin. Kalau mau dikompres dengan es batu habis cuci muka satu wajah, monggo. Hindari make up yang wangi. Seringkali dok saya pakai make up beli di, maaf ya saya sebut ya, saya beli di Indomaret sunblocknya wangi. Ini yang nggak boleh.
Kalau Anda mau pakai sunblock yang nggak ada wanginya untuk sensitif, gitu. Nggak ada baunya, gitu. Terus kalau malam mau tidur gimana? Kan saya juga menggunakan produk, jelas. Mau tidur, angin malam, kipas angin, AC, kulit kita kan kering. Jadi otomatis kan kita mesti menggunakan produk. Nah, kalau kulit sensitif, jangan mikir flek. Mikir dilindungi pada saat kita mau tidur. Pakai aja moisturizer. Pelembab apa aja. Ya kan? Pelembab biasa aja, dikasih pelembab yang tidak mengandung wewangian. Biasanya para dokter mereka punya. Atau krim-krim bayi aja kalau sensitif. Karena prinsipnya kulit itu kan kayak engsel pintu yang nggak dikasih pelumas kan dibuka kan ngek, 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 ngek gitu kan. Kulit yang kering, kasih minyak goreng aja selesai kok. Gitu kan. Langsung glowing kan. Meling-meling langsung gitu kan. Nah, enggak. Tapi maksud saya dikasih yang apa namanya ala misalnya kayak untuk krim untuk bayi saja saya pikir juga cukup sehingga dia sudah glowing itu pakai kulit bayi itu. Gitu ceritanya. Oke. Oke, ini ada pertanyaan dari Gitka ya. Oke. Biasanya kalau penggunaan skincare baru akan terjadi purging. Sebenarnya purging itu apa? Kira-kira cara mengatasinya bagaimana? Apakah tetap lanjut menggunakan skincare tersebut? Oke, Mbak Gitka. Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi gini, mungkin saya menjawab dulu namanya purging. Purging itu adalah kondisi di mana jerawatnya keluar. Gitu kan. Jadi kayak jerawatnya keluar, entah itu beruntusan, entah itu apapun, jadi purging itu keluar. Tapi Mbak Gitka, saya harus meluruskan dulu, tergantung kasusnya. Kalau ternyata pakai krim baru kemudian jadi akne kosmetika, jerawatnya keluar, stop. Karena beliau tadi bilang skincare, berarti mungkin nggak cocok. Itu semacam reaksi ya dari reaksi. Apa yang dia betul. pakai seperti pakai. itu ya. Kalau itu skincare. Akan tetapi lain kasusnya, kalau Mbak Gitka ini jerawatan dan dia datang ke dokter kulit misalnya, kemudian jerawatnya kita terapi, itu akan kita purgingkan di awal. Jerawatnya kita keluarin di awal. Jadi kalau sengaja dikeluarkan gitu, betul. Untuk dihabiskan dulu. Betul. Habis itu baru kita untuk membersihkan awal. Kenapa? Karena purging di awal pada saat kita memberikan produk tretinoin group ya, entah itu vitamin A, entah itu adapalen, entah itu azelaic acid yang kita berikan saat pasien jerawat, dia akan melepaskan ikatan kohesi antar komedo. Jadi komedonya ikatannya kita lepas, merangsang keratolitik supaya dia naik, maka komedonya nanti akan naik semua. Maka saya selalu bilang, Anda berobat ke saya untuk kasus jerawat, jerawatnya akan saya keluarin 3-4 bulan. And that's normal. Gitu kan. Beda dengan kalau mukanya nggak kenapa-napa, kasih krim kok tiba-tiba jerawatan, ya jelas itu nggak normal. Nah, jadi itu untuk menjawab pertanyaan Mbak Gitka. Jadi purging itu bisa terjadi karena memang reaksi normal, tapi itu dokternya akan ngasih tahu dulu. Kalau penggunaan ini nanti jerawatnya akan keluar dulu sampai dia bersih, sampai ke bawah, clear, baru nanti kita tutup itu dengan misalnya mau kasih whitening atau apapun. Tapi prosesnya 4 bulan. Nah, tapi kalau dia pakai krim skincare kemudian purging atau apalagi memberikan reaksi alergi kulitnya jadi merah, harus di stop. Nah, biasanya kayak gitu, kasarnya nggak usah datang ke dokter, stop aja krimnya, sembuh sendiri. Gitu. Jadi kalau purging memang kerasa nggak cocok, lebih baik di stop. Tapi nggak cocoknya itu faktornya banyak Mbak Gitka, itu banyak sekali faktornya. Apakah pada saat pakai kemudian rasa nggak nyaman dan segala macam itu banyak. Oke, nanti kalau mau tanya berikut lebih lanjut ketik aja nggak apa-apa. Oke, silakan. Ya, ini ada pertanyaan. Kalau menggunakan moisturizer, tapi terasa perih di muka, itu karena kulit tidak cocok, alergi atau bagaimana ya dok? Oke, terima kasih. Yes, betul. Karena apakah itu tidak cocok atau mungkin alergi dengan moisturizer? Karena prinsipnya begini, moisturizer itu pada dasarnya adalah untuk melembabkan. Jadi moisturizer itu harus bisa calming cream, membuat kalem kulitnya itu. Jadi kalau dipakai moisturizer kemudian kulitnya jadi perih, berarti dia mungkin nggak cocok dengan moisturizer. Satu. Kedua, mungkin kulitnya memang tipis sekali, sehingga memang dia tidak bisa menerima produk-produk dari luar dulu untuk sementara. Jadi harus didetox dulu, diberhentikan dulu. Bisa jadi karena begitu. Karena kalau moisturizer di pasaran seringkali ada wangi, Mbak. Karena wanginya itu yang bikin nggak cocok. Wangi. Lain kalau dari dokter, kalau dari kita. Makanya kenapa obat itu pahit. Tapi tetap harus diminum kan? Karena gitu, karena kita meminimalisir yang wangi-wangi, yang membuat orang itu mau beli, meminimalisir rasa-rasa yang nggak enak, enggak, karena kita nggak main di bisnis kita, bukan bisnis. Yang kita butuhkan pasien suka nggak suka itu bukan karena rasanya enak nggak enak, tapi karena tujuannya itu tercapai. Nah, makanya moisturizer dari para dokter itu nggak akan ada wanginya. Mbak Sari pakai moisturizer saya nggak ada wanginya kan? Nggak ada wanginya. Apalagi mukanya Mbak Sari sensitif, sesensitif perasaannya, gitu kan ya?
Ya, Iya, iya gitu. bertanya dok, Ya. misalnya tidak cocok dengan satu produk, dia berhenti. Apakah harus ada jeda sebelum dia menggunakan produk selanjutnya ataupun menggunakan Produk yang lain. Produk yang lain. Sebaiknya betul. Jadi karena begitu dia berhenti itu kan kita mendetoks dulu, menyesuaikan dulu kondisi kulit. Biar kembali normal gitu. Betul, biar kembali normal dulu. Karena takutnya begitu pakai produk ini merah nih. Merahnya di jaringan, area interstisial, isi bagian jaringannya dia merah. Kalau jaringannya merah, stop dulu. Karena takutnya pada produk yang berikutnya dia akan memberikan reaksi yang sama. Produk yang lain kan kita nggak tahu juga. Jadi kulitnya normal dulu. Berapa lama? Tergantung, ada beberapa pasien yang membutuhkan maksimal di semingguan. Tapi biasanya itu hanya untuk sekitar 3 harian cukup. Tergantung derajat merahnya gimana. Kalau ternyata dia merah banget, dia butuh waktu agak lebih lama. Gitu. Kita normalin dulu, kompres pakai es batu, kemudian cuci muka pakai air dingin, udah gitu aja. Nggak perlu pakai sabun cuci muka atau apa untuk normalkannya itu. Ya, ada beberapa kasus di mana kalau sensitif, at least dia nggak ada jerawatnya, cuci mukanya bisa pakai sabun bayi, itu nggak apa-apa. Dinormalkan dulu nantinya. Ada beberapa kasus yang dia nggak boleh pakai sabun muka sama sekali. Ada, tapi kulitnya memang tipis sekali, tipis dan nggak ada minyak, Bu. Tipis nggak ada minyak. Basahin, gitu ya. Pakai air aja, air dingin, air es kalau paling bagus air es. Cuma kita agak sedikit kesulitan dengan air es. Kasihan nanti orang harus taruh botol di kulkas, suaminya mau minum, ternyata istrinya bilang jangan itu buat cuci muka. Jangan itu air mentah. Air mentah, cuci muka kasihan. Ya, sebelum kembali ke sini ini. Ya. Di sini kan juga ada peserta yang mengikuti luring ya. Oke. Bebek ini belum bertanya ini. Ini kan juga malah jadi masalah. Oh, ini malah ibu-ibu dulu. Silakan. Ibu-ibu duluan. Ya. Oke, silakan Mbak Yuni. Ya, terima kasih Mas Jody. Ya. Dari tadi pertanyaan-pertanyaan yang ditampilkan itu adalah sekitar wajah. Saya akan bertanya yang tidak di wajah, yaitu di kaki. Biasanya seiring dengan perkembangan musim, ada musim kemarau dan musim hujan. Kenapa itu terkadang kaki itu terasa kering? Kaki ya, terutama tumit. Nah, kering dan mungkin hampir bisa dikatakan juga pecah-pecah juga. Nah, itu yang sepertinya saya pernah mengalami. Nah, itu bukan karena memang cuaca atau karena konsumsi makanan atau bagaimana. Nah, monggo saya trik-triknya seperti apa. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tumitnya pecah-pecah. Kaki itu adalah beberapa area Bapak Ibu seringkali tidak kita rawat karena nggak kelihatan. Karena kulitnya tipis. Oke. Kentang. Bukan kulit durian ya. Oh ya, oke. Kulit kentang. Jadi begini, tumit itu adalah area di bagian bawah di mana itu dekat dengan tempat anastomosis. Anastomosis itu apa ya? Mbak Yuni, kalau seandainya posisi mobil, kita masuk ke perumahan, ada tempat yang masuknya dari sini, keluarnya juga harus ke sini. Ya, itu ya, kuldesak, kayak kantong, masuk ke situ, balik lagi ke sini. Kan? Tumit itu ada area juga area anastomosis. Areanya kita di bagian bawah, sehingga aliran darah cenderung itu kan dia mendekati ke jantung akan lebih bagus dibandingkan dengan yang lebih jauh dari jantung. Sama seperti kebijakan-kebijakan biasanya bagus di atas, di bawahnya nggak nyampe. Uangnya stop di atas, di bawahnya nggak nyampe misalnya. Karena itu di ujung sekali. Tumit itu area di situ, satu. Kedua, tempat penumpu. Sama kayak tangan kita di sini warna merah-merahnya bagus. Tapi kalau kita tekan di sini, dia akan jadi putih. Tekan lagi ini jadi putih. Jadi kalau dia jadi putih, apa yang terjadi? Dia pasti akan dingin. Karena tidak terlalu banyak istilahnya pembuluh darah yang akan lewat ke situ. Tumit juga sama. Kecenderungan kita berdiri misalnya, dia akan ketekan ke belakang sebagai tempat untuk tumpuan. Jadi dalam udara dingin sebenarnya nggak harus udara dingin, udara panas pun juga bisa. Paling sering adalah yang terjadi adalah kita berdiri atau kemudian menumpuk dengan tumit. Gitu kan. Makanya yang paling bagus adalah menggunakan untuk kita bekerja menggunakan alas kaki yang empuk. Nah, seringkali bermasalahnya kita itu adalah kalau di kantor ya kan pakai sepatu haknya tinggi harus ada suaranya. Tek tok. Nah, sepatu pantofel model seperti itu sebetulnya secara ergonomik itu tidak baik karena kan makanya sekarang kita banyak pakai sepatu yang modelnya sepatu yang empuk ya untuk sepatu sport. Karena sebenarnya sepatu sport apalagi untuk lokasinya Gajah Mada yang modelnya berjauhan, trotoar naik satu kanan kiri, hati-hati nggak keserimpet nanti malah susah gitu kan. Paling bagus adalah sepatu sport di sini itu. Dan yang terakhir adalah pertanyaannya, Dok, kalau gitu tumitnya pecah-pecah kita harus gimana nih? Harus pakai krim apa nih?
sudah pakai krim kayaknya masih sama aja hasilnya begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, area tumit adalah area yang tebal. Kalau area yang tebal kita tidak bisa menggunakan krim. Kalau area yang tebal kita harus menggunakan salep atau ointment. Beda. Jadi paling tinggi itu sebetulnya dari sisi kelengketan. Dari sisi yang tidak lengket dulu. Yang tidak lengket paling tinggi itu nomor 1 adalah gel. Maka kalau kulitnya berminyak paling bagus adalah menggunakan gel. Karena yang tidak lengket adalah gel. Di bawahnya gel masih ada lotion. Di bawahnya lotion masih ada krim. Di bawahnya krim masih ada ointment atau salep. Maka kalau untuk daerah kaki, tumit itu adalah daerah yang tebal. Sama seperti telapak tangan. Maka semua obat apapun itu harus menggunakan salep. Jadi kalau kulitnya pecah-pecah, tumit, jangan pakai krim. Pakainya salep. Dok, salep apa? Banyak yang dijual di pasaran. Yang kita bilang, saya langsung sebut aja ya mereknya ya. Saya langsung sebut aja merek, Bapak Ibu mohon maaf. Vaseline yang salep. Murah meriah, isi gede, habisnya lama. Oles aja di bagian tumit. Vaseline nggak boleh dioles di muka. Karena akan menyumbat. Karena dia memang sangat istilahnya apa ya? Namanya itu oil, oil in water gitu kan. Jadi dia sebenarnya oil gitu kan. Jadi dia oil sekali. Kalau dipakai di tangan atau dipakai di muka lengket sekali. Tapi kalau dipakai di kaki dia melindungi bagus. Nah, kapan pakai salepnya? Ya pas mau tidur aja. Karena kalau pas mau kerja kita kan pasti nggak enak, kita kan nginjek sesuatu gitu kena itu. Jadi lengket. Jadi pakai salep. Kalau mau pakai ternyata di campuran, biasanya dokter akan kasih campuran, mau dikasih asam salisilat, campuran resep, sehingga itu nanti bisa mengelupas sedikit demi sedikit supaya nanti bersih pecah-pecahnya itu. Jadi jangan pakai krim. Kalau pakai krim dipakai dikit kena air hilang, Bu. Jadi mesti pakai salep. Oke, monggo. Ya, lanjut dulu presentasinya ya. Nanti kita kumpulkan di pertanyaan. Oke, lanjut dulu. Oke, Bapak Ibu tadi kita informasikan soal masalah cuci muka. Nah, cuci muka mesti bagus. Oke, sunscreen. Bapak Ibu, kalau seandainya kita selalu ngomong sunscreen is a must. Harus pakai sunscreen. Dok, SPF-nya berapa? Itu ada pertanyaan. Beberapa penelitian bilang kalau SPF-nya di atas 50 ngefek. Jadi sebaiknya pakai SPF yang di bawah 50, ya kan? Ngitungnya gimana sih? Ada perhitungannya, Bapak Ibu sekalian. Jadi satu SPF sebetulnya itu mewakili 10 sampai 15 menit. Jadi kalau pakai SPF 30, berarti sebetulnya 300 sampai 450 menit. After itu Anda harus pakai lagi. 300 menit ya sekitar 5 jam, 6 jam lah. Nanti Anda harus pakai lagi. Itu SPF yang 30. Dan SPF sampai 50 ya biasanya dipakai untuk pasien-pasien yang aktif keluar, nggak sempat pakai sunblock lagi dan segala macam, atau untuk ibu-ibu yang make upnya tebel, make upnya tebel nggak sempat cuci muka siang, monggo pakai itu. Tapi kalau sempat siang bisa cuci muka lagi, pakai make up bisa, pakai sunscreen bisa lagi. Karena ada yang dia kayak pramugari, dia mungkin siang terus kemudian mohon maaf mungkin ya mereka bukan muslim, mereka nggak cuci muka lagi kan, jadi kan make upnya tahan sampai sore. Sunscreen-nya dia pakai yang SPF-nya 45 sampai 50 gitu. Tapi kalau ternyata di kantor Anda siang Anda bisa sholat dan kemudian bisa pakai lagi, itu akan lebih bagus gitu. Itu cukup pakai yang 30 ringan sekali, nyaman. Semakin SPF-nya tinggi biasanya akan semakin berminyak. Jelas titanium dioksida-nya lebih banyak, otomatis dia juga akan menjadikan lebih berminyak. Maka SPF 30 menurut saya sudah cukup gitu kan. Untuk anak-anak SPF 15 ya cukup, nggak ada masalah. Anak-anak juga tetap bisa menggunakan yang pakai SPF-nya ringan saja. Nah, kalau di laut ya harus pakai yang lebih banyak karena mataharinya nyentor. Itu kan apalagi yang di kanan tuh kita lihat pakai sunscreen belepotan semua. Itu kalau boleh-boleh pakai sunscreen begitu. Kalau kita pakai sunscreen ala-ala cantik Syahrini gitu kan. Ya rapi, kalau bisa nggak kelihatan gitu kan. Kalau boleh makanya begitu, apalagi kalau di Bali gitu ya, kayak gitu. Bapak-bapak pakai sunscreen nggak? Sebaiknya pakai. Ya, pakai yang ringan saja, yang ringan yang penting pakai karena apa? Mencegah akan lebih bagus daripada mengobati. Kalau aging di umur 24 tahun, dan biasanya pasien-pasien yang datang ke saya, dok saya sudah mulai flek umur 40-an. Itu karena di mudanya biasanya kulitnya bagus. Dia udah ngeflek. Di umur itu dia udah ngeflek. Dan memperbaiki flek, itu lebih susah daripada memperbaiki kasus jerawat, Bapak Ibu. Karena flek itu sudah terbentuk. Ya. Mau dipiling seperti apapun modelnya, waduh susah sekali. Gitu. Kalau kerut karena dasarnya kan kering. Nomor 1, bikin supaya jangan kering. Moisturizer tuh harus jalan terus. Bebas moisturizer. Pakai yang penting kerut kan di area dekat sekitar mata, sekitar bagian dahi. Ya, pakai aja moisturizer area sini. Bagian sini karena kita sering ketawa. Nah, kerut, Mbak Yuni, kerut itu sebetulnya ada 2, Bapak Ibu sekalian. Mana kerut yang harus kita terapi?
Ada yang namanya static wrinkle, ada yang namanya dynamic wrinkle. Static itu Presiden Jokowi. Nah, diem aja udah kerut. Ya kan? Pak Presiden kalau diem aja udah berkerut. Nah, itu bisa kita terapi dengan misalnya krim atau dengan botox. Tapi kalau kerutnya itu karena dynamic, dok, saya kerut nih. Mana? Nih, saya kerut. Ya iya, namanya orang ketawa. Ya kan, ketawa kan pasti kerut. Atau kita ngobrol ketawa gini kan pasti kerut. Karena dia ketawa dia berkerut. Kalau dia diem dia nggak berkerut, ya itu nggak usah diobatin. Gitu loh. Jadi selalu ada karena kalau nanti pasien akan bingung, dok ini saya kerut. Ternyata kerutnya kalau dia in motion, gerak. Tapi kalau kerutnya dia diem aja enggak. Statik, kalau dia statik ya sebaiknya nggak usah diobatin, terlalu mahal. Ya, terlalu mahal untuk itu. Pak Jokowi atau pemain film Wolverine, Hugh Jackman itu kan. Dia kan memang kerutnya sampai sini. Diem aja dia sudah berkerut. Nah, itu bisa diterapi misalnya mau pakai krim atau mau pakai botox boleh gitu. Lanjut. Konsultasi dokter ya Bapak Ibu sekalian, kalau bingung nanti jangan lupa konsultasikan ke dokter, apalagi ngomongin masalah skincare dan yang lain-lain sebaiknya konsultasi, minimalisir penggunaan sesuatu yang tidak terlalu efektif ya kan. Dokter itu juga harus bisa memberikan informasi yang akurat, bagus. Sayangi kantong, bagaimanapun saya pikir uang itu bisa dipakai buat hal-hal lain yang lebih bermakna daripada harus kita bayar terus untuk biar kulitnya bisa cepat putih, biar apa dan segala macam kan sangat disayangkan. Lanjut berikutnya. Kayaknya belakang ini, oh udah, selesai udah. Kita tinggal ke sesi tanya jawab nih. Oke, silakan. Ya, tadi ada Bu Sari, monggo silakan Bu. Selamat siang dok. Ada di iya, saya ada di sampingmu. Saya ada di sampingmu. Okay. Dok, tadi kan Dokter Jody bilang bahwa perawatan kulit itu dimulai di usia 24 tahun ya, kalau nggak salah. Nah, sekarang ini kan mungkin dari 24 itu belum ada perawatan nih. Nah, sekarang misalnya apakah ada kata terlambat untuk mencoba untuk memperbaiki gitu ya? Karena kan supaya tadi kan ini topik kita adalah rahasia wajah sehat dan bersinar tanpa menguras kantong gitu ya. Mungkin ada informasi gitu dok atau trik gitu yang mungkin bisa kita gunakan gitu ya dok ya, supaya tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki kulit gitu ya. Oke, baik. Nomor 1 dari lifestyle, olahraga harus bagus, pola tidur juga harus bagus, kemudian selain itu juga pola makan juga harus diatur dengan baik. Sisa yang terakhir adalah tadi penggunaan produk-produk yang memang bisa dipakai untuk tubuh, untuk badan, misalnya menggunakan moisturizer kalau sore malam dan menggunakan sunscreen pada saat pagi hari. Ada kalanya pagi-pagi dok saya pengen pakai moisturizer juga karena kulit saya kering. Dan kemudian setelah itu saya mau menggunakan sunblock, setelah itu saya mau menggunakan make up dan sebagainya. Silahkan, nggak apa-apa, tapi tetap boleh. Jadi yang penting tetap harus ada sentuhan itu, Mbak Sari. Jadi kulit itu nggak boleh dibiarkan kering. Kalau kulit itu nggak dibiarkan kering, harapannya akan terus sehat dan bersinar. Habis sholat pakai sunscreen lagi, habis sholat pakai moisturizer lagi kalau mau dan segala macam, sehingga kondisi kulit itu tetap bisa terjaga gitu. Jadi nggak ada terlambat sebetulnya. Oke, ya biasanya kan di usia 30 atau 40 ke atas itu kan biasanya timbul flek-flek gitu dok, yang dokter sampaikan gitu ya. Nah, tadi kalau dari usia 24 itu tidak merawat wajah, pastinya kan itu muncul ya. Nah, tadi dokter bilang untuk jika timbul flek-flek gitu tuh apakah cukup dengan krim ataukah ada perawatan lain gitu ya selain dengan krim. Kemudian satu lagi tuh penggunaan botox gitu ya dok. Tadi dokter sampaikan gitu kata kita ini itu apakah aman buat kita gitu ya dok ya penggunaan botox itu. Ya, terima kasih. Flek itu sebetulnya kalau dibilang gimana ya? Sebetulnya kita lebih bagus untuk mencegah. Jadi di bawah umur 24 kita sudah menggunakan sunblock atau sunscreen supaya tidak menjadikan flek. Kalau ternyata sudah terbentuk flek, ya biasanya kita mencegah supaya jangan sampai itu flek itu makin parah. Biasanya seperti itu. Tapi kalau emang flek itu sudah lama dan kemudian itu fleknya juga cukup relatif agak tebal sampai bagian bawah, kita belum punya alat untuk mendeteksi ketebalan flek, memang belum ada. Itu biasanya nanti kita tetap membantu dengan krim. Krimnya juga memang krim dokter karena dia akan menggigit cairan, menggigit area di bagian bawah
terus kemudian membuat supaya dia menembak di area flek-nya itu. Itu yang pertama. Kedua bisa pakai whitening yang memang beberapa dokter menyiapkan untuk whitening untuk flek itu. Dan yang ketiga bisa dengan beberapa modalitas tindakan. Entah itu mau pakai chemical peeling, entah itu beberapa kasus mereka mau pakai laser ya, yang paling tinggi beberapa laser. Ada mesoterapi dengan jarum. Itu juga bisa beberapa untuk nembak area flek-nya. Yang terakhir tadi Mbak Sari bilang pakai laser, itu juga memungkinkan. Tapi beberapa kasus, Bapak Ibu sekalian, kasus-kasus flek ini memang biasanya untuk tingkat kepuasan dalam penggunaan itu sangat rendah biasanya. Karena memang sangat susah untuk flek ini, tidak mudah. Apalagi kalau fleknya udah tebel. Dan orang biasa datang ke dokter kalau fleknya udah tebel duluan. Dan flek itu ininya banyak. Kasus-kasus pasien-pasien yang hamil. Ada kloasma kan tiba-tiba bisa terjadi flek di kanan kiri ya. Apalagi dia memang tidak pernah riwayat menggunakan produk. Pasien-pasien saya, kasus-kasus flek mereka datang biasanya mudanya mereka tuh kulitnya bagus sekali. Jadi udah ditanyain kulitnya bagus pakai apa? Saya nggak pernah pakai apa-apa. Di situ dia terlena tidak menggunakan sunblock juga. Di umur 40 fleknya mulai keluar. Nah itu biasanya akan sangat sulit gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau tadi ngomongin botox. Jadi prinsipnya gini, botox itu adalah fungsinya untuk dia membuat kulit itu tidak bisa berkontraksi. Jadi kulit itu kan kontraksi sistemnya kan dia mengkerut gitu kan. Nah kalau seandainya dia nggak bisa kontraksi, dia akan longgar. Begitu dia longgar, maka otomatis itu membuat kulit yang tadinya keriput akhirnya jadi lebih longgar. Akhirnya kulitnya itu pasti akan licin. Itu licin sekali. Misalnya di samping mata, di bagian dahi, beberapa pasien yang pengen pipinya lebih tirus, kita botox di bagian pipi kanan dengan pipi kiri sehingga dia kecenderungan lebih tirus. Karena otot yang untuk mengunyah ini kan cenderung tebal kanan kiri. Belum lagi kalau dia suka makan daging atau dia suka olahraga, angkat beban berat sehingga dia suka ngegigit pada saat dia dorong. Nah, kita botox kanan kiri supaya agak lebih tirus. Apakah botox aman? Betul, aman. Yang tidak aman adalah kantongnya karena tidak murah. dan botox mengeras kantong, dan botox itu silakan kalau mau botox ke klinik Intan saya terima dengan senang hati gitu kan. Maksudnya lebih murah di klinik Intan saya yakin. Tapi maksudnya adalah botox itu punya efeknya sekitar 4 bulanan. Jadi after 4, ya hanya sebentar. After 4 bulan dia akan kembali seperti itu lagi. Nah seringkali kita botox pasien-pasien itu kalau, ini saya pernah punya kejadian, ini lucu sekali. Seorang residen anak pernah saya botox, gara-gara dia punya kecenderungan lihat orang tuh begini. Jadi itu bawaan lahir, bawaan orok dia kalau ngeliat orang begini. Jadi kesannya dengan lihat orang itu begini, dia kayak ngelawan. Ya, jadi pimpinannya ngomong apa dia kayak ngelawan, jadi kayak dia nggak setuju. Padahal bukan, karena memang kalau memang seperti itu bawaannya. Nah itu kita botox di sini supaya akhirnya dia jadi poker. Jadi akhirnya matanya biasa. Jadi saat orang ngomong matanya dia biasa aja. Jadi kita bikin begitu supaya dia jangan mengkerut. Gitu. Ada itu salah satu teknik juga untuk membuat kita bisa lebih nyaman intinya kayak gitu. Nah gitu tadi botox sudah dijawab. Oke. Ya ini juga waktunya tinggal sebentar. Izin ya Dok, lanjut. Molor 10 menit. Boleh. Ya ini ada pertanyaan di Zoom. Tadi yang mana Mas? Mau ada on cam mau tanya langsung juga boleh. Ya. Oh ya ini. Dok, apakah wajar bila merasa gatal di saat area wajah berkeringat? Bila tidak wajar solusinya apa, J? Gatal di wajah saat area wajah berkeringat. Ini wajar atau tidak? Jawabannya sebenarnya tidak wajar. Gatal pada saat berkeringat itu kemungkinan besar wajah Anda kering sekali. Kemungkinan besar kering. Atau terjadi pengelupasan, misalnya Anda menggunakan produk yang mengandung punya efek keratolitik. Misalnya ada tretinoin, ada palen, ada azelaic acid untuk kasus-kasusnya mukanya berjerawat sehingga harus dikelupaskan kecil-kecil. Sehingga kalau kecil-kecil mengelupas atau dia kering, pada saat kita keringatan kemudian gatal cekit, nah biasanya karena faktor kulitnya agak mengelupas. Biasanya begitu. Ya. Ya, ini ada lagi dari Mbak Gitka ya. Ya. Apakah acne patch efektif untuk jerawat yang meradang? Oke, jadi gini Mbak Gitka, kalau untuk kasus terapi dalam kasus dunia dermatologi itu hanya ada 2, 1 kosmetik, 1 obat. Itu sesuai dengan Badan POM. Saya mengikuti kebijakan yang berlaku. Kosmetik atau obat. Patch itu statusnya adalah kosmetik. Jadi pertanyaan saya, apakah orang itu bisa
lagi sakit-sakit biasa kemudian hanya minum vitamin tapi tidak minum obat dari dokter? Bisa, kalau sakitnya masih ringan. Orang sakit ringan minum vitamin nggak apa-apa, iya kan? Istirahat sembuh. Tapi kalau sakitnya sudah berat, dia sudah nggak bisa dengan vitamin C. Kalau seandainya sakitnya berat, dia kena TBC, ya jelas harus dengan obat anti TBC. Patch prinsipnya adalah anggapannya seperti vitamin. Jadi istilahnya kalau seandainya kulitnya itu memang jerawatnya masih normal-normal, dengan patch nggak apa-apa. Tapi kalau jerawatnya dia sudah sampai struktur yang dalam, biasanya patch tidak memberikan efektivitas. Dia mesti pakai obat dokter, gitu loh. Karena dia cukup dalam. Karena gini, patch itu dia di permukaan, tapi kalau jerawat intinya ada di bawah, maka efek dari patch itu tidak akan bisa meresap sampai ke bawah. Gitu. Sama kalau kita mau ngecilin perut, yang mau dikecilin kan lemaknya ya, gitu kan. Terus kemudian dia hanya menggunakan mesoterapi yang diputer-puter di atas perut, yang nggak ngefek, nggak akan kebakar. Nah, dia harus sampai ke dalam karena kan istilahnya dalamnya yang bermasalah. Kira-kira gitu dengan patch gitu. Oke. Ya, ada lagi bagaimana cara mengecilkan pori-pori kulit yang membesar, penyebab dan antisipasinya. Produk alami apa yang paling efektif mengecilkan pori-pori? Oke, permasalahannya begini. Kalau pori-pori yang membesar itu ada banyak faktor. Orang yang masih muda di bawah umur 30 cenderung pori-porinya membesar itu sudah pasti. Karena kan mereka masih berminyak. Sebetulnya pori besar itu adalah jalan keluar buat minyaknya biar bisa keluar. Nah, kalau pori-porinya dikecilin, nyungsep minyaknya sehingga nanti dia nggak bisa keluar. Jadi pori besar itu wajar. Malah bahaya, betul. Dan apa tindakan yang efektif? Sebetulnya ada banyak. Laser bisa, pakai fractional laser bisa, mau pakai mesoterapi yang ditusuk pakai jarum, itu juga bisa untuk mengecilkan pori-pori. Tapi intinya adalah pori-pori besar yang paling sering terjadi kasus vasodilatasi untuk dari area situ adalah udara yang lembab dan panas. Jadi kalau mau porinya mengecil, udaranya masih cenderung lebih dingin. Dan cuci muka dengan air dingin. Nah, kita di Indonesia agak sedikit susah. Gitu sih. Oke. Ya, ini pertanyaan dari peserta di Zoom juga ya. Ini tadi ada yang mau bertanya di peserta luring atau di kafe HPM. Kafe, di kafe. Silakan. Mbak Heni. Terima kasih. Dok, saya mau tanya mungkin hampir sama dengan Mbak Sari tadi, bahwa glowing itu kan identiknya masih muda ya. Maksudnya umur 24 tahun, mungkin sampai dengan 30. Nah, sedangkan kalau yang sudah berumur setengah abad, separuh baya. Ya, separuh baya, udah 50 ke atas gitu, apakah masih bisa glowing karena dari tidak pernah perawatan wajah, terus nggak pernah menggunakan krim sunscreen, itu nggak pernah sama sekali. Terus apalagi yang pada COVID ini juga hampir tidak pernah menggunakan make up, misalkan bedaan atau apa gitu. Apakah dengan menggunakan memakan buah-buahan vitamin C atau itu apakah bisa glowing? Oke. Jawabannya bisa. Coba Mbak ini senyum dulu, coba senyum dulu. Nah, kalau dia senyum langsung glowing ya gitu. Bisa Mbak ini. Nomor 1 adalah minum air yang banyak, ya minum air yang bagus tadi 2,5 liter per hari, kemudian makan makanan sehat dan sebagainya, istirahat juga harus bagus. Terus saran saya kalau seandainya Mbak ini mau mencoba dalam waktu seminggu ke depan, coba lihat deh. Cuci muka pakai air dingin, kemudian dikompres pakai es batu. Dikompres es batu, setelah itu pakai sunscreen. Mbak Sari bisa kasih tahu Mbak Heni, biasanya banyak ada pilihan sunscreen banyak yang bisa dijual di beberapa apotek. Sunscreen yang ringan aja. Ya makanya ditelatenin kan pengen glowing. makanya ditelatenin. Waduh, kayak Syahrini. Bisa. Minyak goreng, pakai minyak goreng bisa. Jadi sebetulnya jadi tadi minum air putih yang sesuai ya. Kemudian nanti Mbak Heni, saya pikir gini, sunscreen itu sebetulnya jangan kita berpikir modelnya dipakai kemudian satu teplok, sebetulnya enggak. Begitu habis cuci muka, pakai es batu puter. Tapi maksud saya tepuk-tepuk di muka karena ini akan lebih moist. Nah, glowing itu adalah glowing ya. Tapi kan paruh baya usianya katanya. Itu. Jadi tapi kita seumuran sebetulnya kan.
Jadi pakai untuk teman-teman sekalian di usia 50 misalnya 50-55 sebetulnya masih memungkinkan. Yang penting itu tadi, sunscreen tetap masih dipakai. Kalau nggak mau sunscreen dulu, Dok, udah pakai sunscreen masih kering, silakan Anda pakai moisturizer dulu sebelum sunscreen. Gitu kan. Jadi pada akhirnya adalah terlindung dengan sunscreen. Jadi kulit ini masih terlindung dengan beberapa produk yang sehat, yang aman. Nanti Mbak Heni mau dicoba misalnya pakai sunscreen, itu dalam waktu beberapa hari dia akan memberikan efektivitas yang bagus. Jadi tetap akan kelihatan glowing, lightingnya akan bagus. Gitu. Oke, sip. Ya, ini dari bapak-bapak ini. Bapak-bapak. Ada Pak Ranto ya yang mau bertanya. Oh, silakan, Pak. Terima kasih. Sedikit tadi disinggung untuk masalah cuci muka ya. Biasanya bapak-bapak itu merasa wah kulitnya kulit badak gitu kan, jadinya nggak pernah perawatan. Nah, itu tadi maksudnya pakai kompres, pakai dingin itu. Misalnya gini Dok, kan ada orang yang mengatakan kalau minum air dingin itu bikin kelembapannya bagus, bikin cerah itu. Nah, pertanyaannya boleh enggak sih Dok mengkonsum itu tadi mitos atau benar atau enggak? Kalau misalnya benar, boleh enggak sih kita misalnya rutin minum air dingin? Padahal sering muncul misalnya kalau banyak minum air dingin itu membuat pembengkakan tonsil atau kalau dulu kan anak-anak nggak boleh minum air dingin karena sering pembengkakan tonsil gitu kan. Itu pertanyaan satu. Yang kedua, perawatan muka istilahnya mahkota ya, itu tidak lepas dari rambut. Nah ini itu arahnya ke situ Dok sebenarnya Dok. Nah itu dari dari pertanyaannya ya langsung to the point aja Dok. Ini kebotakan ini Dok. Kebotakan itu sebenarnya sumbernya itu dari pikiran atau kurang asupan seperti ya tadi di slide itu nutrisi ini membuat ya muka menjadi bagus. Nah sekarang untuk kebotakan ini kira-kira kurang apa, asupan apa? Misalnya kalau itu memang kurang asupan nutrisi, kira-kira nutrisi apa yang membuatnya minimal tidak memulihkan tapi mengurangi kerontokannya lagi, atau mungkin ada rujukan untuk krimnya atau apa gitu Dok. Terima kasih, itu ada Dok pertanyaan. Terima kasih. Terima kasih Pak, ini menarik sekali. Memang cenderung kalau laki-laki itu cenderung maunya simple. Itu saya sangat memahami, laki-laki memang prefer yang simple gitu kan. Nah tadi kalau pertanyaannya apakah air dingin bisa membantu untuk istilahnya kulit dan sebagainya, sebetulnya Pak untuk air dingin atau air hangat, kalau badannya itu prinsipnya kan sudah termetabolisme, jadi sesuatu yang kita konsumsi dia akan dinetralkan di lambung dan di usus. Jadi air dingin atau air hangat itu sebenarnya tidak memberikan efektivitas apapun, tidak berpengaruh apapun terhadap metabolisme sebetulnya. Maka ada orang bilang, Dok katanya kalau mau diet kita minum air dingin ya, bukan air hangat. Enggak, karena begitu masuk ke badan dia akan netral. Kalau berhubungan dengan yang dari luar, air dingin takutnya masalah tonsilnya membengkak dan sebagainya, masih dipakai sampai sekarang sebetulnya. Karena kan kondisinya dia kan tidak termetabolisme, tapi tonsil kan airnya kan lewat ke amandel sebetulnya. Tapi kalau zaman dulu itu karena itu membuat anak-anak nggak minum es. Karena kalau minum es, kantong papa mamanya kering, kantongnya yang kering karena tiap saat minum es. Ya karena sebetulnya kan es dari esnya kan zaman dulu kan strup minuman itu kan gulanya kan gula yang agak-agak kacau ya. Gula kemudian ada sodanya dan segala macam. Nah, anak-anak minum itu kan pasti nggak akan nyaman. Secara nutrisi juga nggak bagus. Anak-anak minum es biasanya kenyangnya cepet. Jadi malah dia nggak mau makan. Nah itu, jadi biasanya kayak gitu. Di samping masalah amandel itu juga memang berpengaruh ya jelas. Karena kan kita mesti minimalisir. Sama, saya pulang dari Jakarta minggu lalu amandel saya yang sebelah kanan bermasalah. Yang kiri bersih. Yang kanan bermasalah, kan nggak elit ya, harusnya kan kanan kiri ya rusaknya ya. Ini kanan jual. Begitu minum air es rasanya nggak enak Pak, karena kayak perih kayak kesayat. Jadi lebih baik memang minum air yang hangat. Itu sebetulnya ke arah situ sih. Jadi supaya bisa menjawab. Kemudian yang kedua masalah kebotakan. Kebotakan itu faktornya banyak. Alopecia itu ada alopecia androgenik, alopecia areata dan sebagainya. Nah rontok itu Bapak Ibu sekalian, kalau vitamin apa yang bisa membantu untuk kerontokan yang paling sering kita pakai sebenarnya adalah zinc. Nah, tadi zinc ada di situ tuh, zinc, kacang-kacangan dan sebagainya itu bisa membantu untuk kerontokan gitu kan. Untuk masalah zinc itu cukup membantu. Zinc itu adalah untuk bermain di keratin. Keratin itu ada di bagian kulit muka,
kulit kepala, dan juga kuku. Kuku juga berpengaruh. Jadi tadi mengandung zinc, untuk keratin itu bisa dikonsumsi satu. Kemudian yang mengandung istilahnya bioflavon juga bisa, itu dikonsumsi, itu banyak Pak di Kimia Farma, sebut lagi. Di apotek-apotek banyak mengandung itu. Kemudian yang terakhir adalah obat topikal yang dipakai. Kita bisa pakai minoxidil 2% atau 5%. Itu di mana-mana banyak yang jual. Saya mulai rontok pada saat ngambil S3 dan sekarang kayaknya daripada foto-foto saya dulu rambut saya lebih banyak dibandingkan dengan dulu saya pertama ngambil. Sudah kembali lagi ya. Sekarang mulai putih kanan kiri. Namanya minoxidil. Itu di apotek banyak. Minoxidil yang di spray. Mau di spray, mau dipakai di Sydney itu banyak. Ya, bisa dicatat. Minoxidil itu rata-rata laki-laki yang pakai. Yang perempuan sebaiknya tidak. Perempuan pakai obat minum yang diminum aja. Tadi yang diminum untuk perempuan bisa pakai keratin atau bisa pakai zinc. Itu. Karena minoxidil itu ya karena dia bermain di hormonal. Jadi kalau laki-laki bisa pakai, kalau perempuan jangan. Finasteride juga sama. Tablet finasteride setiap hari 1 mg per hari untuk bapak-bapak bisa minum juga finasteride. Tapi efek samping penurunan libido. Jadi kalau libidonya sekarang menggebu-gebu, tiba-tiba berkurang, jangan salahin saya. tapi bisa finasteride 1 mg setiap hari, dan juga pakai minoxidil yang di spray di kepala itu. Tapi minoxidil pakainya bisa sekitar 6 bulan sampai setahunan. Itu akan punya efek bagus Pak, 6 bulan sampai setahunan itu kan, meminimalisir rontok. Dan cuci keramas tidak boleh dengan air hangat, harus air dingin. Pak. Gitu. Ini pertanyaan terakhir ya dari peserta baik yang di Zoom ataupun yang di sini karena waktu sudah waktu sudah habis. Iya, waktu sudah bisa habis. Sampai besok nih kita nanti. Apa-apa, monggo silakan. Terima kasih Dok. Saya ingin menanyakan mengenai gatal di gatal Pak. Ya, gatal. Jadi kayaknya ini pengaruh obat ya Dok. Obat stroke. Jadi sejak beberapa tahun lalu saya tuh gatal dari kakinya. Nah, itu tanya mengatasi bagaimana? Kemungkinan besar karena obatnya sebelumnya saya nggak pernah gatal. Oke. Sampai gatalnya kering ini. Kering, ada yang kering ya. Ya. Oke. Ya. Terus yang pertanyaan yang kedua, kalau cuci muka tadi kan lebih baik pakai air dingin bahkan es ya. Nah kalau secara keseluruhan untuk mandi itu lebih baik air hangat atau air dingin? Oke, baik. Obat yang diminum apa aja Pak sekarang? Amlodipin sama kandensartan. Amlodipin dan kandensartan. Ya. Kandensartan. Oke. Berarti istilahnya amlodipinnya pagi, kandensartannya malam. Oke. Ya. Sebetulnya amlodipin dan kandensartan tidak memberikan efek samping ke bagian sel-sel kulit. Jadi sebetulnya kalau kering itu biasanya karena faktor kita ya semakin usia bertambah, memang kolagen kita berkurang. Kolagennya nurun. Jadi kalau kolagennya nurun, biasanya memang di area tertentu memang akan cenderung lebih kering. Jadi saran saya Pak, tetap menggunakan kayak model tadi lotion atau apapun itu di tangan sama di kaki. Dipakai sebelum kita tidur, nggak apa-apa. Nah, kalau mandi sebetulnya air dingin itu untuk bagus di kulit. Gitu. Wajah, rambut, ya semuanya tangan di bagian kaki. Cuma kadang-kadang untuk beberapa orang di atas umur 35, di atas umur 40 tahun, kalau untuk dingin-dingin, Dok takutnya rematik gitu kan, ada yang bilang begitu. Mau pakai air hangat monggo, tapi di bilasan terakhirnya Pak, kalau bisa dengan air dingin nggak apa-apa. Itu bilasan terakhir aja. Saya nggak mungkin pasien-pasien yang tinggal di puncak suruh mandi pakai air dingin, wah bisa membeku. Tapi terakhir. Jadi kalau terakhir mau cuci muka, jadi begitu udah cuci muka, rambut dan segala macam, akhirnya adalah siram dengan air dingin wajah. Kalau badan dengan air dingin mungkin akan sedikit sulit Pak, apalagi kalau kita sibuk, kadang-kadang kita baru pulang ke rumah malam dan mandinya baru malam kan. Saya juga kalau mandi kan pasti malam karena seharian masih pergi dan segala macam itu. Tapi intinya adalah untuk tangan dengan kaki Bapak tadi masih harus menggunakan lotion. Harus pakai lotion. Kalau lotion itu kadang pertanyaan, Dok, lotion apa yang bagus buat pasien-pasien seusia kita di atas 45 tahun, 50 tahun? Lotion yang mengandung urea. Urea itu tidak ada baunya sama sekali. Di apotek banyak yang jual. Mau berapa persen, Dok? Saya pikir 10% saja sudah cukup. Banyak yang jual. Non-perfume. Mereknya nanti di luar. Nanti jangan. Tapi gini aja, Bapak Ibu yang ada di sini kemudian yang ada di Zoom, untuk orang-orang yang sudah di atas usia 45 tahun kalau mau pakai lotion, dia tidak wangi. Dia tidak wangi, mengandung yang namanya urea. Urea 10% cukup. Kalau terlalu kering, urea 20% monggo.
Tapi urea 10%. Cari di apotek urea 10% buat oma saya, buat nenek kakek saya dan sebagainya macam di rumah yang buat tangan. Karena tangan ini juga perlu kita rawat, ya kan? Cuci tangan terus-terusan, hand sanitizer terus-terusan, pasti kan akan kering. Silakan mengandung lotion yang mengandung urea tadi 10%. Banyak di apotek yang jual. Monggo. Oke. Nanti lagi ya Bu, nanti setelah acara ini saja karena waktunya sudah ini. Ngebut. Oke. Iya dok, maaf ini ada titipan pertanyaan nih dari seorang pria di online sih, Mas Didin. Mas Didin dulu staf di IKM. Dia nanya, preventif untuk perawatan di sisi pria seperti apa ya dok untuk menjaga sel-sel kulit tidak tua sebelum umurnya? Sel-sel kulit tidak tua sebelum umurnya. Makan yang istirahat yang teratur. Pola makan juga harus bagus dan menggunakan tadi, kalau sel-sel kulit itu kan otomatis topical, jadi kulit muka tetap menggunakan sunscreen, kulit tangan tetap menggunakan lotion. Urea 10% boleh dipakai oleh laki-laki juga di tangan dan di bagian kaki. Kulit muka tetap harus pakai sunscreen, istirahat teratur dan makan buah. Itu kira-kira Mas. Oke. Sorry, Pak Didin. Ya, halo Pak Didin. Waduh, bagaimana kabarnya di sana? Ya, ini dok, saya mau menanyakan untuk yang tadi ya di awal tadi kan dokter mau menyampaikan tentang MAH ya. Nah, ini monggo silakan dijelaskan tentang MAH tadi yang menjadi ya sebagian ya, apalagi kalau pekerja atau pegawai di. Oh iya, pegawainya. Faktor MAH itu 70%. Anda bisa lihat podcast saya di rumah sakit kami ada podcast bahwa 70% biasanya kasus sakit MAH itu faktor dispepsia fungsional. Faktor pikiran. 70% biasanya faktor pikiran. Pikiran apapun. Kadang kita tanya, nggak ada pikiran kok, saya nggak pernah punya pikiran gitu. Tapi kadang-kadang jadi ada satu hal yang dipikir terus-terusan, dianggapnya orang itu marah dengan kita, sebetulnya tidak. Gitu. Jadi jangan terlalu baper jadi orang, kasarnya kayak gitu. Karena ya udahlah, hidup yang cukup nyaman dan segala macam. Nah, kalau Bapak Ibu ada yang kena sakit MAH, obat MAH itu sebetulnya diminum minimal adalah 8 minggu. 2 bulan. Omeprazol, lansoprazol, rabeprazol, esomeprazol itu minimal adalah 2 bulan. Sehari bisa diminum sekali, sehari pada saat malam hari. Cara minumnya harus benar. Kalau obat itu diminum sebelum makan, berarti sebetulnya adalah saat perut kosong. Setengah jam sebelum makan. Kalau sudah kelewat makan, 2 jam sesudah makan. Ini harus diingat. Jangan sebelum makan diminum, habis itu 5 menit kemudian saya makan. Ya nggak bisa. Karena apa? Obat itu bekerja pada saat lambung kosong atau pada saat asam lambungnya sedang tinggi. Untuk mengunci sistematika di asam lambung. Jadi sakit MAH itu prinsip dasarnya pada di faktor di bagian pikiran sebetulnya. Nah itu harus minum obat selama sekitar 2 bulanan. Ada orang minum obat cuma sekitar 2 minggu. Habis minum obat merasa sudah sembuh, nggak diminum obatnya. Habis itu ngomongnya apa? Sakit MAH saya kambuh-kambuhan. Bukan, dia belum selesai terapinya itu biasanya. Gitu. Jadi kalau sakit MAH seperti itu, makan minum harus diatur. Kalau memang pengen minum vitamin C, ya minum vitamin C yang mengandung ester atau mau suntik vitamin C ya monggo kalau memang ada sakit MAH gitu kan. Jadi nggak boleh banyak pikiran gitu ceritanya. Jadi semua yang tadi dokter sampaikan baik itu kulit, baik itu pikiran itu rontokan ya, itu semuanya karena pikiran kemudian masuk ke rasa akhirnya baper ya dok. Betul, baper ya. Semua ada di bagian sini kok dan di sini. Sisanya ini kan cuma ya ini kan kita manifest aja di kulit dan sebagainya itu aja. Oke. Ini kalau kayak gini acara nggak ketutup-tutup ini ya. Oke, nanti aja kayaknya di belakang saja. Baik, para peserta ya, baik di ini terutama yang di Zoom ya. Ini sebelum kita akhiri untuk sesi foto bersama, silakan untuk membuka kamera untuk kita foto kegiatan pada siang hari ini. Ini untuk yang di Zoom. Baik, oke. Mas IT dipersiapkan ya. Ini monggo on cam peserta di Zoom untuk kita dokumentasikan kegiatan siang hari ini. Baik, ya. Saya hitung ya. 3, 2, cheese. 3, 2. Ya, 3, 2. Cukup? Oke. Ya, terima kasih. Ini sudah hampir 2 jam dok dari waktu yang sebenarnya 1,5 jam. Ya, kita harus tutup ya acara ini. Nanti kalau ada apa-apa konsultasi tentang kulit, terutama wajah, ini bisa dengan dokter Jody Visnu. Tadi sudah ada untuk konsultasi ya, konsultasi alamatnya di mana.
Untuk sesi sharing tentang rahasia wajah sehat dan bersinar tanpa nguras kantong ini telah berakhir. Kami seluruh panitia dan narasumber ya yang berada di Cafe HPM mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada kesempatan siang hari ini. Sampai jumpa kembali di acara TOP BGT. Mantap, selamat siang dan salam glowing. Terima kasih semua.